Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Aramaik itu ada. Di mana itu Pak Aramaik? Ada kita pandai menggunakan dari bahasa istilah Yunani. Elohim, dari istilah Eloah itu ada akar katanya Allah itu. Itu ada. Jadi gini, rumpun bahasa Semitik itu bahasa Ibrani, Aramaik sama Arab itu satu rumpun sehingga ada mirip-mirip. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting yang Anda tidak paham, Kristen ini terjemahan ya. Itu prinsipnya terjemahan dan kontekstualisasi. Maka seluruh nama-nama Allah di dalam Alkitab bagi iman Kristen itu bisa kontekstualisasikan, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Seperti itu. Makanya nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama bisa diterjemahkan dalam istilah-istilah Yunani, Theos, Kurios, dan lain sebagainya. Lalu ketika sampai di Indonesia, yang konteksnya Indonesia ini, yang memang Islam Arab masuk lebih dahulu, lalu maka lain kata Allah itu bisa diperdebatkan itu ya. Lalu waktu masuk ke Indonesia dianggap itu hanya orang Islam yang pakai, padahal akar kata Elohim dan Eloah itu ada istilah Allah itu dalam Aramaik itu. Tapi gini, saya tidak mau perpanjang ini, kita stop saja di sini karena topik kita bukan masalah itu malam ini ya. Lalu yang dikatakan Kristen menuduh Islam menyerang Kristen. Bukan menuduh Islam menyerang Kristen, memang keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah Allah, istilah Allah dalam pengertian Kristen, bukan dalam pengertian Allahnya Islam. No, Anda keliru kalau menyamakan itu. Ya, tapi harusnya Anda menghargai kami. Sebentar dulu, saya jelaskan. Jadi, saya menghargai. Kan Theos bisa di Indonesia kan Pak. Sebentar Pak, saya kira Kenapa harus ke Arab? kita udah lewat nih. Ya Pak ya, jangan lagi bilang kami nyerang Pak ya. Ya gini aja, kita atur waktu untuk boleh tidak nama Allah orang Kristen pakai. Nggak ada cerita orang Kristen pakai nama Allah, nggak ada. Jangan biasakan Pak, jangan biasakan. Theos Pak, Theos. Itu aja. Sudah. Saya pikir sudah cukup Pak. Nanti ini sudah debat lagi, nanti bisa panjang lagi. Waktu kita udah habis nih. Udah lewat nih waktunya. Baik Pak Abik, kita mulai saja. Perdebatan kecilnya kita cukupkan. Kita mulai, silakan Pak B memandu acara kita. Silakan. Oke. Udah di live ya Pak MM. Oke. Baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita berada di komunitas Pak Reform. Albert, Pak Albert. Ya. Belum live Pak. Jadi iya. Ditunggu dulu. Live dulu Pak. Ya, live dulu. Sebentar ya. Sebentar, saya tunggu ini saya dulu. Staf saya. Ivan. Ini kan diketawain orang-orang Pak Zuma ini. Di mute dulu Pak ini. Pak Almanzo. Semua di mute dulu. Tolong peserta. Saya sendiri ya. Pak Albert. Iya Pak. Ini saya live, nanti saya kasih kode aja baru mulai ya. Iya, boleh. Mau tanya live-nya di mana ya?
Ya. Di channelnya Pak MYM. Oh, ya. Baik Pak MYM, saya mengikuti. Selamat Oh, menunaikan tugas. Pak Esra. Ya. Ya, semangatlah saya Pak Esra masuk ini. Puji Tuhan. Raksasa yang masuk ini. Ya, baik ya Pak. Kita live ya. Sudah Pak ya? Belum sebentar. Oke. Ya, sudah Pak Albert. Oke, saya mulai ya. Ya, baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita berada di komunitas Reform Bible Study dalam Suaranya nggak kedengar Pak Alpe. Termute Pak Albert. Wah, sorry. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita berada Selamat malam. di komunitas Reform Bible Study dalam program acara live debat ya dengan topik apakah Yesus adalah Tuhan atau apakah Yesus adalah Allah. Nah, ini akan kita diskusikan sebentar. Memang ini adalah tema yang klasik ya, sudah sering diperdebatkan, tetapi saya kira ini masih tetap relevan untuk terus dibicarakan karena kita masih saja menjumpai ada banyak orang yang belum memahaminya dengan benar, bahkan menolaknya. Nah, ini bukan hanya kita jumpai pada orang-orang non-Kristen, kalau teman-teman kita Muslim mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, wajar, karena memang kitab mereka tidak mengimani hal tersebut. Tetapi yang menjadi miris adalah banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak memahami ini secara benar. Siapa sosok yang dia ikuti itu? Misalnya kasus JT yang dia juga mengatakan Yesus adalah Allah, tapi Allah yang dicipta bagi dia. Nah, ini Allah model apa? Ini bukan yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi kita tidak seharusnya mengatakan bahwa ini debat yang karena sudah sering terjadi, maka ini membosankan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Saya kira tidak bisa seperti itu. Karena debat dengan topik ini bukan hanya bertujuan untuk mengingatkan kita kembali tentang doktrin esensial yang harus kita pegang teguh sebagai orang Kristen, tapi yang kedua juga bermanfaat untuk mengajar non-Kristen atau jemaat awam yang belum memahami itu sebagai sarana dan sebagainya. Dan karena itu malam hari ini kelompok belajar Reform Bible Study menyelenggarakan acara debat ini. Oke, telah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu Pendeta Muriwaliyanto Matalu atau sering disebut dengan Pak MYM yang mewakili pihak Kristen untuk mempertahankan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Nah, keyakinan Pak MYM ini akan coba di-counter atau dilawan atau dihancurkan oleh rekan Muslim kita yaitu Ustadz Zulkifli M. Abbas atau biasa disebut dengan Ustadz Zuma atau Bang Zuma ya. Kita mempunyai aturan debat yang sudah disepakati bersama. Sebentar saya akan share screen dulu. Jadi yang pertama akan ada opening statement ya dari Bapak Pendeta Muriwaliyanto Matalu selama 7 menit. Jadi Pak MYM akan memberikan poin-poin terkait dengan keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua akan ada bantahan dari pihak Ustadz Zuma selama 7 menit. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini ada dua sesi dengan 2 putaran di mana nanti Ustadz Zuma akan bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Lalu ada pertanyaan kedua yang akan disampaikan kepada Pak MYM dan langsung dijawab Pak MYM 7 menit. Dan poin yang keempat ini nanti Pak MYM akan sorry ya, yang di bagian 3 ini Ustadz Zuma yang bertanya ke Pak MYM ya. Kemudian dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Itu 2 kali bergantian. Kemudian yang menanggapi jawaban di sini adalah Ustadz Zuma. Ustadz Zuma akan menanggapi jawaban dari Pak MYM selama 2 kali jawaban itu. Kemudian yang kelima ada sesi tanya jawab yang kedua. Di sini nanti Pak MYM akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, dijawab 7 menit, lalu ada pertanyaan kedua dari Pak MYM ke Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu dijawab 7 menit. Dan yang keenam ini akan ditanggapi oleh Pak MYM. Jadi jawaban Ustadz Zuma itu akan ditanggapi Pak MYM selama 5 menit. Kemudian yang ketujuh ada sesi floor. Kita akan mempersilakan teman-teman yang ada di room Zoom ini untuk bertanya kepada Pak MYM dulu yang pertama. Selama 3 menit, lalu akan dijawab oleh Pak MYM selama 7 menit. Lalu ada pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Pak MYM selama 3 menit, dijawab 7 menit. Kemudian yang ke-8, Pak Zuma akan menanggapi jawaban dari Pak MYM tadi selama 5 menit. Yang ke-9, ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, dijawab 7 menit oleh Pak Zuma. Lalu ada pertanyaan kedua kepada Pak Zuma 3 menit, dijawab 7 menit.
Lalu yang ke-10, Pak MM akan menanggapi jawaban dari Ustaz Zuma tadi selama 5 menit. Yang ke-11 adalah sesi crossfire battle. Ya, nanti moderator akan membiarkan kedua pendebat untuk saling berdiskusi selama 10 menit. Dan moderator akan masuk di antara perdebatan itu kalau salah satu narasumber sudah keluar dari aturan yang sudah kita sepakati bersama. Aturannya apa? Yaitu kita tidak boleh menyerang pribadi masing-masing, tidak boleh ada caci maki di sana, bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk disampaikan, tidak boleh ada strawman di sana dan sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka moderator berhak masuk di antara kedua narasumber yang sedang berdebat itu, dan kedua pendebat harus diam, menantikan atau menunggu arahan daripada moderator. Kemudian di poin yang ke-12 terakhir ada closing statement dari masing-masing narasumber yang didahului oleh Ustaz Zuma selama 5 menit, kemudian diakhiri oleh Pendeta Muriwali selama 5 menit. Nah, itu yang menjadi aturan kita dan saya berharap kedua pendebat sudah memahami hal tersebut. Oke, saudara sekalian, mungkin ada banyak di antara saudara yang sudah tidak sabar lagi mengikuti perdebatan ini. Nah, karena itu saya tidak akan berpanjang lebar lagi dan mari kita mulai sekarang. Pada poin pertama saya persilakan Pak Pendeta Muriwalianto Matalu menyampaikan presentasinya selama 7 menit. Silakan Pak MM. Ya, baik, 7 menit ya. Ya, orang Kristen atau iman Kristen percaya Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, sekaligus penebus. Ya. Oleh karena Alkitab menyatakan demikian, kita tidak menggunakan sumber lain apapun, ya, termasuk kitabnya orang Islam, Quran atau apapun untuk mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah, begitu. Jadi sumber satu-satunya kita adalah Alkitab. Dan Alkitab ini dengan sangat-sangat jelas menyatakan kealahan Yesus. Sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Ya. Orang Islam biasanya berkata, tidak ada pengakuan dari mulut Yesus bahwa dia adalah Allah. Tidak ada itu katanya. Tapi ini adalah sesuatu argumentasi yang sama sekali itu secara logik itu false, ya, itu cacat. Kenapa cacat? Karena kita saja manusia. Saya misalnya Muriwalianto Matalu. Orang tahu saya manusia, bernatur manusia, bukan karena saya pergi ke sana kemari mengaku saya manusia. Saya tidak pernah pergi ke pasar lalu teriak-teriak, "Oi, lihat saya manusia, saya manusia." Ini orang gila. Ya. Jadi natur sesuatu itu dinyatakan oleh kualitas-kualitas atau sifat-sifatnya. Demikian dengan Yesus. Yesus tidak perlu mengaku diri, aku Allah seperti orang gila. Tetapi dari kualitas keilahiannya, itu menyatakan kealahannya. Mohon ini nanti Zuma menanggapi ya. Perhatikan baik-baik, mohon dicatat. Ya. Lalu yang kedua, kita melihat sekarang. Bagaimana eksplisitnya itu Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman, sang logos itu, nanti yang di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan telah menjadi daging atau telah menjadi manusia atau mengambil natur manusia. Sang firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Yang menunjukkan bahwa dia mempunyai pribadi yang berbeda dengan Bapa, tetapi sekaligus dikatakan firman itu adalah Allah. Tegas sekali di sana, sangat-sangat eksplisit. Ya. Lalu Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa, berarti ada dua pribadi yang berbeda, tapi dikatakan adalah satu. Kenapa bisa satu? Kalau sampai Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus pastilah satu hakikat dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus dinyatakan di sana sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia rohani, dunia materi dijadikan. Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan, Yesus sudah mempunyai kemuliaan di hadapan Bapa, di hadirat Bapa. Berarti Yesus adalah setara dengan Bapa. Yesus adalah Allah sendiri, sang logos itu. Firman Allah, firmannya sang Bapa sendiri. Ya, lalu kemudian juga kita melihat Yesus sendiri berkali-kali mengatakan aku adalah ego emi. Ya. Saya kasih satu contoh misalnya, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu diungkapkan oleh Yesus sebelum membangkitkan Lazarus. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa hidup itu sendiri, pemberi hidup, yang mempunyai hidup. Yesus di sini mengklaim dirinya adalah pembangkit orang mati, pemberi hidup, yang mempunyai hidup, yang memberi hidup kepada manusia. Itu hanya Allah, tidak bisa manusia itu. Dengan pernyataan ini saja, aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu menyatakan kealahan daripada Yesus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang berani mengatakan akulah jalan,
Akulah kebenaran dan akulah hidup. Seluruh pendiri agama hanya mengatakan, kami menemukan jalan, kami mencari jalan, kami mencari kebenaran. Tapi Yesus sendiri tidak demikian. Dia tidak berkata, aku mencari kebenaran, aku mencari jalan, aku mencari hidup, tidak. Tapi Yesus mengklaim, I am the way and the truth and the life. Saya sendiri, aku sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini hanya Allah yang boleh bicara seperti itu. Kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup yang menghidupkan semua orang. Hanya Allah itu. Akulah terang dunia. Dunia ini bodoh oleh dosa, gelap oleh dosa. Tapi Yesus berkata, akulah terang dunia yang memberi pencerahan terhadap tipuan setan, terhadap kegelapan itu hanya Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah, dia berkata, I am the light of the world. Jelas sekali. Lalu kemudian ada juga hal yang sifatnya implisit. Ya, timernya nggak ada ini Pak Albert ya, timernya. Ada Pak, ada. 2 menit lagi Pak, 2 menit. Ya, implisit sekali ketika Yesus mengampuni dosa orang. Orang lumpuh dalam kasus Markus, Injil Markus itu, kalau saya tidak salah di pasal yang kedua, itu ada orang lumpuh yang nggak pernah bertemu dengan Yesus. Secara manusia dia tidak pernah berbuat dosa kepada Yesus. Tapi Yesus mengampuni dia. Padahal orang lumpuh itu secara manusia belum pernah berbuat dosa kepada Yesus secara manusia. Tapi Yesus berkata, anakku, aku mengampuni engkau. Mengapa bisa seperti itu? Karena setiap dosa yang dilakukan orang lumpuh itu adalah dosa terhadap Allah, dan Yesus, karena dia Allah, mengampuni dosa-dosa orang lumpuh itu. Yang mengampuni dosa orang-orang itu hanya Allah. Maka Yesus adalah Allah. Lalu kemudian mungkin yang terakhir ya, Yohanes 10 ayat 33 dikatakan di sana. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ini orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi menurut pandangan orang Yahudi ini, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dan memang demikian. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, satu hakikat dengan Bapa. Maka orang-orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. 30 detik lagi Pak. Ya. Dan mereka menyalibkan Yesus. Nah, kalau orang Yahudi sendiri melihat Yesus menyamakan diri dan Allah, mengapa orang Islam ini mengatakan Yesus tidak pernah mengaku diri Allah, Yesus tidak pernah menyamakan diri dan Allah, Yesus bukan Allah dan lain sebagainya. Orang Yahudi melihat Yesus itu menyamakan diri dan Allah, maka mereka benci dia dan mau menyalibkan dia. Saya bicara sampai di sini saja. Silakan Ustadz Suma menanggapi sesuai dengan argumentasi saya. Oke, terima kasih Pak MJM. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ustadz Zuma untuk membantah poin-poin argumen yang sudah disampaikan oleh Pak MJM selama 7 menit. Silakan Pak Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pernyataan dari Bapak Pendeta tentang Yesus itu semua adalah pernyataan-pernyataan yang dihasilkan dari iman. Bukan dihasilkan dari pernyataan-pernyataan atau pengajaran Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 20 dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula, saya ulang, yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ini kalau Anda mengakui Kisah Para Rasul ini dituliskan oleh Rasul, utusan Tuhan Anda, harusnya dipercaya ini. Yesus itu dari semula diperuntukkan, diutus untuk menjadi Kristus. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang diurapin. Itu satu. Kedua, di dalam Kisah Para Rasul penulisnya sama. Bab 2 nomor 22. Seruannya jelas. Hai orang-orang Israel. Orang Israel harus dengar dong. Ini adalah seruan. Dengarlah perkataan ini. Harus dengar dong. Jangan membantah. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Lagi-lagi Yesus adalah manusia yang ditentukan. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan mengampuni, ada yang mengatakan menghidupkan, dan apapun seaprek kelihatan yang nampak oleh Yesus, ternyata di dalam kitab Anda sendiri mengatakan, dengarlah hai orang Israel, yang maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Pantasan orang Israel sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Karena dia tahu kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus ternyata hanya sebagai perantara apa yang kemudian Allah ingin perlihatkan kepada Bani Israel. Ini kesaksian Lukas, penulis Kisah Para Rasul. Bagaimana dengan kesaksian Yesus? Coba kita lihat. Apa kesaksian Yesus menurut Yesus itu sendiri? Jadi jangan menurut pendeta, jangan menurut gereja, jangan menurut siapapun, tapi menurut Yesus. Sekarang baca Bible. Yohanes 5 nomor 36, apa yang Yesus katakan di situ? Ada kesaksianku yang lebih penting. Ayo, lebih penting dari kesaksian seluruh pendeta di atas muka bumi ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan
adalah yang bersaksi tentang aku, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Poinnya apa? Ada dua. Pekerjaan mujizat membangkitkan, menghidupkan, atau kalau perlu membuat matahari menjadi 5, matahari terbit dari selatan atau timur oleh Yesus. Ternyata kesemua itu hanya bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan atau duta Tuhan, ia hanya alat. Jadi kehebat apapun Yesus di mata Anda. Tapi Yesus ternyata mempersaksikan dirinya bahwa aku hanyalah utusan Tuhan. Ya Pak Zuma, ini poin-poin Pak MYM saya kira Anda belum sangka beberapa teks yang diberikan Pak MYM, tapi Anda lari menggunakan teks-teks yang lain. Kalau bisa tanggapi poin-poin Pak MYM. Bapak tadi membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan, saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Apa salah? Anda takut dengan dalil kitab Anda sendiri? Gimana dong? Anda tanggapi poin-poin saya tadi, ada 3 poin, itu Anda tanggapi secara direct itu. Poin Anda mendoktrin Yesus itu Tuhan. Saya mewakili Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa salah? Bukan masalahnya. Interupsi, moderator, interupsi. Nggak bisa Anda ngatur saya, ini jawaban saya loh, ngatur saya. Anda Nah, harus langsung Pak, Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini dialog Pak, ini Nah, mungkin biarkan penonton saja yang menilai Pak Albert, biar Ustadz Zuma lanjut dan waktunya juga. temanya tidak apakah soal- Yesus Tuhan? Silakan Anda buktikan Yesus Iya, itu Tuhan, iya. saya buktikan Yesus bukan Tuhan. Sebentar. Kenapa kok larinya kayak begini? Kayak ada Tapi rasa takut Bapak gitu. harus menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Pak MYM tadi. Saya sudah Jangan menanggapi lari dengan kepada membuktikan dalil bahwa Yesus bukan Tuhan. Kurang apa lagi? Enggak, misalnya tadi Pak MYM menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, Anda tanggapi itu. Menurut Oke, Pak MYM, Yohanes 1 Oke, ayat baik. 1 membuktikan Baik. Yesus adalah Allah. Nah, silakan Anda bantah. Oke. Oke, baik. Hmm. Yesus adalah Allah berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Nah, jangan-jangan maaf kalau saya harus menjadi guru di sini. Saya ngajarin menurut kitabnya Yahudi bagaimana proses firman itu turun ke atas muka bumi. Bukan melalui vagina, bukan melalui rahim. Ingat, Yeremia 30 nomor 1 nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Itu firman. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah dia firman? Bukan. Lalu Yesus itu apa? Dia adalah penerima firman. Mana buktinya? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus firman? No. Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman. Mau apa lagi? Ini prosesnya. Proses firman turun ke bumi itu melalui malaikat dilantunkan kepada para utusan-utusan menyampaikan kepada pengikutnya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya firman. Firman itu adalah kalam Allah. Kalam Allah bebas mengatakan apapun seperti di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman Allah itu begitu. Bebas dia mau berkata apapun itu yang terjadi. Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, Pak Zuma, pahami seperti itu. Pak. Silakan. Interupsi Selesai, Pak Moderator, ini izin saran. Nah, Ya, apabila lucu dialognya ini. Pak Moderator masuk, Sebentar, mohon sebentar. waktunya di pause begitu. Oke, siap. Ya, terima Oke, kasih. siap. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bantahan dari Ustadz Zuma terkait keyakinan Pak MYM bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah coba dibantah oleh Pak Zuma bahwa Yesus itu bukan firman sesuai dengan teks tersebut. Nanti sebentar kita akan dengarkan jawaban Pak MYM. Izin dari moderator, kalau bisa live chat, chatnya dimatiin aja supaya nanti jangan di chat pun berbalas pantun juga kan nggak enak. Oke, kita masuk di poin yang ketiga. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Ada dua sesi. Yang pertama, Pak MYM akan bertanya kepada Ustadz Zuma selama 3 menit, lalu nanti dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan Pak MYM. 3 menit Ya. mulai. Ya. Tidak satupun argumentasi saya dijawab biar memadai ya. Dia lari ke sana kemari begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ustadz Zuma, Tolong Ustadz Zuma berhenti bicara. audio Anda Anda, berhenti. jangan seperti orang kampung kita di sini. Ya. Jadi gini, tidak satupun argumentasi saya dia direct itu menjawab secara ilmiah ya. Dia lari ke sana kemari. Nah, saya sedikit saja menanggapi apa yang dia katakan tadi, nanti saya akan bertanya. Yang pertama, dia kutip Alkitab begitu bebas. Loh, orang Islam ini percaya Alkitab enggak sih? Mereka tidak percaya Alkitab. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu. Tapi Alkitab yang palsu ini mereka jadikan dasar untuk mereka mengatakan Yesus bukan Allah. Ini kan konyol. Itu sesuatu yang sangat konyol. Silakan Ustadz Zuma nanti memberikan argumentasi tentang ini. Mereka mengatakan Alkitab ini banyak palsunya, banyak tambal sulamnya, tapi dikutip untuk membenarkan bahwa Yesus bukan Allah. Ini konyol. Itu pertama. Kedua, tadi dia singgung-singgung kisah para rasul. Dia tidak memahami Dwi Natur Kristus yang dipahami orang Kristen. Memang Yesus dalam kemanusiaannya manusia, dalam kemesiasannya dia harus manusia. 100% manusia, yang disalib manusia. Jadi apa masalahnya? Allah Bapa mengutus Sang Firman itu datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Dan di dalam tugas mesianiknya, memang Yesus itu utusan. Orang Kristen tidak bantah itu. Ya,
Lalu apa yang Ustadz Suma permasalahkan? Orang Kristen tidak permasalahkan itu. Memang dia utusan dalam tugas mesianiknya ketika dia datang berinteraksi menjadi manusia. Tetapi dalam natur ilahinya, Yesus tetaplah Allah, firman Allah dari kekal sampai kekal. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada dia menyerang tadi yang orang Kristen tidak percaya seperti itu. Orang Kristen percaya Yesus adalah Allah 100% dalam kealahannya dan manusia 100% dalam kemanusiaannya. Seperti itu. Lagi, Pak Lalu, lalu yang terakhir yang lebih konyol lagi. Dia memaksakan konsepnya dia tentang firman. Ya, mungkin konsep firman dalam Islam ke Kristen. Keliru besar. Orang Kristen itu memahami firman diberikan kepada manusia dalam dua cara, Ustadz Suma. Cara pertama adalah Tuhan mewahyukan, memberikan ilham, lalu para nabi, para rasul menulis, jadilah Alkitab. Firman yang tertulis. Itu pertama. Cara kedua, firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Anda tadi tipu-tipu, tidak membaca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. 13 detik, Pak MYM. Ya, ada tapi pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Ya. 9 detik lagi. Ya, saya tanyakan yang pertama saja tadi. Dia percaya Alkitab tidak? Sehingga dia kutip-kutip Alkitab untuk membenarkan Yesus bukan Allah. Itu saja. Coba. Oke. Jawab. Terima kasih. Sebentar. Jadi Pak MYM akan bertanya tentang Alkitab yang dikutip oleh Ustadz Zuma sementara di lain pihak. Apologet Muslim mengatakan Alkitab sudah palsu. Lalu mengapa dikutip? Silakan dijawab selama 7 menit, Pak Zuma. Saya katakan kepada Anda semua yang ada di sini ya. Kami umat Islam tidak akan mungkin mau berdebat dengan Kristen kalau Kristen percaya diri dengan Bible-nya itu sendiri. Kenapa kami ikut berdebat dengan kalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah? Karena kalian mengambil kata Allah. Kitab kalian itu diterangkan di kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab kalian itu dituliskan oleh tangan manusia sendiri, lalu dikatakan ini firman Tuhan. Kenapa saya terjun di sini? Karena itu tadi. Anda mengatakan Allah punya anak, Anda mengatakan Allah jadi manusia, maka saya terpanggil untuk membantah itu. Nah, kenapa saya menggunakan dalil dalam kitab Anda? Orang dari kitab Yahudi kok saya ambil juga? Orang Yahudi tidak ada komplain. Nah, saya ngambil itu untuk supaya membantah Anda bahwa Yesus itu adalah Allah, kata Anda kan? Nah, ternyata kalau Anda mendudukkan Yohanes 1 nomor 1, dibantah juga dalil itu. Saya membantahnya dengan apa yang saya uraikan, bahwa ternyata Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah manusia yang didatangkan ke atas muka bumi ini dengan cara Allah berfirman. Apa pembuktiannya? Baca Matius, baca Markus, baca Lukas. Apa yang diterangkan? Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan? Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, ada Yesus di sana? Ada. Anda mengatakan ada. Mana Yesusnya? Maria belum ngeden. Kalau Anda kemudian mengatakan nanti setelah dia menjadi manusia kembali ke dalam kehadiran menjadi Tuhan, itu di mana dalilnya? Saya katakan sekali lagi ya, sahabat-sahabat sekalian. Yesus ketika datang, dia berbentuk perintah, dia firman. Maria, hamillah engkau, hamil, itu firman. Kemudian hamil menjadi manusia 100%. Ketika terangkat ke langit, tolong dong percaya kepada penulis kitab Anda di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Wahyu 5 nomor 6. Yesus dalam rupa firman atau Yesus dalam rupa binatang? Mohon maaf ini kitab. Saya menghargai kitab Anda. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda. Ya, seekor anak domba seperti sudah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Siapa dia? Yesus. Katanya Yesus pada mulanya firman. Katanya kembali ke langit menjadi Tuhan, menjadi firman kembali. Faktanya setelah ditulis di Pulau Patmos, apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda? Seekor domba, bukan firman, bukan juga Tuhan. Ya. Nah, jadi saya terpanggil untuk meluruskan ini semua supaya Anda, sahabat saya, jangan menggunakan kata Allah. Maka selesai perdebatan. Zulkifli tidak akan menyentuh sedikit pun tentang kekristenan. Tapi selama Anda mengatakan Allah punya anak Allah diludahi dan seterusnya, saya akan selalu terpanggil untuk meluruskan semua itu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan kemudian firman sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Ya, tolong dipahami bagaimana konsep firman di dalam ajaran Yesus. Ternyata firman menurut Yesus, ya, itu diwahyukan dari langit sampai ke Yesus. Yesus menyampaikan. Kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 14, saudaraku, tengok bahasa Greeknya. Apakah di situ dikatakan firman itu menjadi manusia? Tidak. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi daging. Oke? Bukan manusia, daging, Pak. Ada nggak yang bisa bahasa Yunani di sini? Buka itu aslinya tuh. Dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kalau menjadi daging, bisa menjadi ayam, bisa menjadi kambing, bisa menjadi manusia. Nah, apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dijadikan? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Siapa Kristen ini? Berani-beraninya membentuk Maria menjadi Tuhan. Hello? Anda melupakan dalil itu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus adalah manusia yang dibentuk oleh Kristen dalam rupa manusia. Salah tidak saya?
Ayo, salah enggak saya? Ya, jadi Pak Pendeta, saya katakan, Yesus Anda katakan firman menjadi manusia, di situ salah. Firman menjadi daging, firman menjadi daging, Pak. Original teksnya mengatakan begitu. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada. Termasuk pernyataan Anda, Yesus naik ke surga, itu juga bullshit. Nggak boleh, Pak, nggak boleh. Sebagai pemuka agama harus jujur dalam menyampaikan kebenaran. Yesus terangkat ke langit, aurinon, bukan paradiso. Surga, langit itu beda, Pak, dalam pandangan kita orang Indonesia. Ya, jadi Yesus dalam original teksnya terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Surga dan juga langit itu berbeda. Ya, jadi tolong kita belajar dengan jujur. Jadi sekali lagi saya katakan, sesuai dengan pengantar yang saya katakan kepada Anda, saya sama sekali tidak pernah menyerang iman Kristen. Iman Kristenlah yang menyerang agama kami. Itu yang Anda harus tahu. Mengatakan Tuhan kami punya anak. Subhanallah, nauzubillahi min zalik. Anda berlebihan. Oke, saya kira cukup atau masih ada waktu? 1 menit lagi. Oke, baik. Tolong yang lain di mute ya. Ya, jadi Silakan. kembali ya, teman-teman Kristen ya, saya katakan kepada Anda ya, mohon maaf. Ini saya harus katakan kepada Anda. Kisah 3 nomor 20. Kalau saya menggunakan Al-Quran habis nanti Yesus, ya. Kisah 3 nomor 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu diutus sebagai firman atau sebagai Kristus. Ya, jelas di situ diterangkan bahwa Yesus diutus sebagai Kristus. Harun juga Kristus, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus. Berarti Yesus diutus sama seperti mereka. Orang-orang yang diurapin. Dan orang yang diurapin ini sudah pasti bukan Tuhan. Sudah pasti bukan pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Bapak mengatakan itu tadi kan? Ya, iya kan? Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini ilmu dari mana coba? Anda mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus yang sudah capek-capek datang jadi manusia, jujur, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5, nomor 30, dan kitab itu masih ada di tangan Anda sampai hari ini. Oke, cukup. Ustaz Oke. Suma, selesai. Ya, Selesai. terkait pertanyaan Pak MIM tadi yang biasanya para Muslim mengatakan Alkitab palsu, lalu kemudian mereka mengatakan palsu, tapi mengutip Alkitab yang katakan mereka palsu. Ya kita berasumsi saja bahwa Pak Zuma ini menerima seluruh teks dalam Alkitab, makanya tadi dia banyak mengutip teks Alkitab tadi. Nah, saya berikan kesempatan kepada Pak MIM untuk memberikan pertanyaan yang kedua selama 3 menit. Silakan Pak MIM. Ya, saya akan menyampaikan satu pertanyaan saja nanti. Saya sedikit singgung tadi ya. Ya. Itu tadi dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Sama sekali tidak. Saya bilang, Anda kutip begitu banyak ayat Alkitab untuk membenarkan pandangan Anda bahwa Yesus bukan Allah. Apakah Anda percaya Alkitab adalah firman Allah? Atau minimal Anda percaya Alkitab itu benar sehingga dijadikan dasar untuk menjustifikasi bahwa Yesus bukan Allah? Tanya ke Ustaz Suma, jawab, itu harus dijawab. Dia percaya Alkitab atau tidak? Kalau dia bilang Alkitab itu palsu, Alkitab itu banyak tambal sulam, sudah banyak editan, itu berarti dia sedang menggunakan Alkitab yang dia anggap itu banyak salahnya untuk menjadi dasar menjustifikasi pemahaman bahwa Yesus bukan Allah. Berarti apa yang dia sampaikan di sini juga itu salah karena berdiri di atas Alkitab yang dianggap salah. Saya tidak tahu apa Ustaz Zuma mengerti logika ini. Memang harus butuh penalaran tingkat tinggi untuk memahami logika semacam ini. Ya, silakan dia tangkapi nanti. Saya tunggu itu. Dia percaya Alkitab atau tidak? Kok begitu banyak mengutip Alkitab? Kalau dia tidak percaya Alkitab, tidak boleh dia mengutip Alkitab. Kalau dia mengatakan Alkitab itu banyak salahnya, tidak boleh dia mengutip Alkitab karena Alkitab salah. Nanti argumentasinya juga pasti salah. Ya, mudah-mudahan paham argumentasi ini ya. Lalu dia bicara juga tadi mengenai apa namanya? Yesus ya. Yesus itu ya, dalam firman itu dikatakan menjadi daging katanya. Ini ngawur sekali ya. Jelas itu alur ya, runut daripada Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu muncul di ayat 14 itu firman itu menjadi daging. Dalam terjemahan Indonesia mengatakan firman itu menjadi manusia. Kenapa kemudian kesimpulannya kok bisa jadi kambing, bisa jadi itu? Ngawur sekali. Terus Yohanes merujuk kepada sang firman yang menjadi manusia, lalu kemudian sang firman itu bersama-sama dengan para murid dan Yohanes yang menulis Injil Yohanes sampai naik ke atas kayu salib. Maka baca tuntas Injil Yohanes akan jelas di sana bahwa firman itu yang menjadi daging itu adalah Yesus itu, bukan kambing, bukan ayam, bukan Ustadz Suma. Ini ngawur sekali. Dia bilang bullshit tadi, itu argumentasi yang sama sekali bullshit. 30 detik Pak MM. Jadi saya minta Ustadz Suma sekarang jelaskan, apakah daging yang dimaksud itu daging kambing atau daging ayam atau daging apa? Mesti clear. Kalau saya bilang itu Yesus, bukan daging kambing, bukan daging ayam. Ustadz Suma silakan sekarang memberikan argumentasi tentang ini. Tunjukkan itu daging ayam. Buktinya apa? Ya, sudah saya tanya itu. Buktinya apa? Oke, sebentar Pak Zuma. Ya. Jadi Pak MM bertanya dalam Yohanes 1 ayat 14, kan firman menjadi manusia. Anda katakan daging, bukan manusia.
Nah, tadi sudah dijawab Pak MBM, silakan Anda memberikan jawaban atas pertanyaan Pak MBM itu. Oke, saya jawab dulu yang pertama tadi. Apakah saya percaya bahwa Bible, bukan Alkitab ya, Bible itu adalah firman Tuhan? Saya katakan saya tidak percaya. Loh, kenapa Anda menggunakan? Sedangkan saya menggunakan yang bukan firman Allah, bisa meruntuhkan ketuhanan manusia Yesus. Apalagi kalau saya menggunakan kitab Allah. Kitab yang kayak begini aja sudah bisa merontokkan ketuhanan Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan saya menggunakan kitab Anda, lalu kemudian Anda mengatakan, oh ini firman Tuhan. No. Kitab begini aja, Pak, bisa meruntuhkan ketuhanan Yesus. Apalagi selevel Al-Quran. Itu yang pertama ya, tolong Anda pahami itu. Saya tidak mungkin mengakui ini firman Tuhan, nggak mungkin. Sebentar Pak Zuma. Tolong di-pause dulu Pak Almanso, di-pause dulu Pak. Timernya di-pause dulu. Oke. Ya, tadi kan pertanyaan Pak MY, apakah Anda percaya Alkitab firman Tuhan? Lalu Anda mengatakan tidak percaya. Lalu mengapa mengutip teks-teks dalam Alkitab? Mestinya Anda membangun argumentasi di luar Alkitab yang Anda tidak percaya itu. Jangan pakai teks Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Jangan pakai Alkitab karena Anda tidak mengakui itu firman Tuhan. Itu maksud Pak MY. Oke, baik. Gini. Lanjut lagi timernya Pak Almanso. Oke, saya ini orang Islam. Saya ini Muslim. Ya, Muslim itu dididik kemudian untuk memahami kitab-kitab sebelumnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka ahli kitab mencampur adukkan, menyembunyikan, ya. Apa yang kemudian Tuhan firmankan kepada mereka? Ini yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan kepada kami, sampaikan kepada mereka, ya ayyuhal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Jadi kalau saya katakan saya menggunakan kitab Anda karena kitab Anda itu seperti apa yang diterangkan kitab saya? Kan gitu. Ya. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kalau Anda ingin saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kitab saya mengatakan kok. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada Allah? Apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam dalam Al-Quran? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Seirama dengan apa yang ada di dalam pengajaran Yesus yang masih tersisa dalam kitab Anda. Wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Sampaikan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Ya. Kemudian, pertanyaan Anda tadi. Yang kedua. Kalau kemudian Anda mengatakan kitab Anda, kitabnya Yesus, ajarannya Yesus, tidak. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 diceritakan bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab Anda bahasa Yunani. Berarti bukan firman yang diterima Yesus yang Anda jadikan sekarang menjadi buku acuan di dalam beriman. Karena Yesus ternyata diberitakan menggunakan bahasa Ibrani. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ini yang nonton catat supaya kalian belajar. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa pertanyaan keduanya tadi? Ya, Yesus menjadi manusia. Ya. Anda mengatakan daging itu. Oke. Daging apa? Kambing atau ayam itu? Oke. Di dalam kitab Anda jelas ya. Dalam kitab Anda jelas. Roma 3 nomor 1. Roma 3 nomor 1. Roma 1 nomor 3. Yesus itu berasal dari benih Daud. Catat, jangan cuma cengengesan. Yesus berasal dari benih Daud. Benih dalam bahasa Yunani artinya sperma. Yesus berasal dari sperma Daud. Oke kawan? Itu satu. Nah kalau dikatakan firman itu telah menjadi manusia, baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke? Berarti Yesus tidak sendiri berasal dari firman. Oke? Semua manusia juga berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Jadi tidak ada data kemudian firman itu menjadi manusia, kemudian setelah menjadi manusia dia menjadi Tuhan. Ini konsep logos. Apakah kemudian konsep logos, konsep dabar ini dipahami oleh orang Yahudi? Yesus orang Yahudi. Apakah ada dafar, apakah ada logos menjadi Tuhan? Tidak. Dafar itu adalah penyampaian, perantara antara pencipta langit dan bumi ya dengan manusia. Dia adalah nabi, dia adalah utusan. Itulah logos. Logos itu bukan Tuhan. Logos itu perantara. Logos itu firman, perkataan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Apa Yesus perkataan? Bukan. Dia adalah manusia. Apa buktinya? Lihat aja dia manusia. Lihat silsilahnya. Dia manusia. Apakah Tuhan bersilsilah? Apakah Tuhan berkembang biak? Hanya ada di dalam ajaran paganisme Tuhan berkembang biak, Tuhan bersilsilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara-saudara mengatakan firman itu telah menjadi manusia, berarti yang awalnya adalah firman. Apa firman yang awalnya? Perkataan. Perkataan menjadi manusia. Perkataan menjadi matahari. Perkataan menjadi bulan. Perkataan menjadi alam semesta. Matahari pada mulanya apa? Firman.
Bulan pada mulanya apa? Firman. Semua ciptaan pada mulanya adalah firman. Hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang mengatakan ciptaan alam semesta ini bukan berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9 jelas mengatakan ketika Tuhan hendak menjadikan sesuatu, maka Tuhan hanya berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11, setiap Tuhan menginginkan sesuatu, Tuhan hanya berkata. Setiap sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum apa yang diinginkan oleh Tuhan itu terjadi. Pembuktiannya, ketika Tuhan menginginkan Maria perawan melahirkan seorang anak, firman Tuhan datang kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah terjadi? Terjadi. Itulah konsep kun fayakun. Tuhan mau Maria perawan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Terjadi. Lalu kok kenapa manusia yang dilahirkan itu kok jadi Tuhan? Thomas. Konsepnya berasal dari Romawi dan Yunani. Theos menjadi manusia. Demikian. Oke, terima kasih Pak Zuma. Kita masuk di poin yang keempat. Nah, di poin ini Pak MYM akan menjawab seluruh jawaban yang diberikan oleh Ustadz Zuma atas 2 pertanyaan Pak MYM selama 5 menit. Saya persilakan Pak MYM. Ya, baik. Pertama saya tegaskan bahwa tidak satupun pertanyaan saya dia jawab. Tidak satupun. Saya bilang, kau kutip-kutip ayat Alkitab itu di mana-mana dengan bebas. Apakah kau percaya Alkitab? Ya. Dia tidak menjawab percaya atau tidak. Ya. Kalau dia tidak percaya Alkitab dan mengatakan Alkitab itu palsu, dia tidak punya hak secara logik itu untuk mengutip Alkitab. Jangan ditambah-tambah, Pak. Sebentar. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Tolong diluruskan Bapak tadi. Jangan suka nipu-nipu gitu, Pak. Sebentar. Saya nggak pernah mengatakan palsu loh. Tunggu. Tadi Pak Zuma mengatakan dia tidak mempercayai Alkitab firman Tuhan, Pak MYM. Tadi dia bilang. Iya, katanya nggak jawab. Aneh. Ya. Sebentar. Waktu saya sekarang ini. Ya, silakan. Iya Pak, tapi jangan melakukan pembodohan, pembohongan. Anda jangan interupsi saya. Loh, jadi Anda menyesatkan dibiarkan gitu? Ini waktu saya. Sebentar Pak Zuma. Hati-hati, bicara ya. Mute aja moderator. Saya minta moderator tegas. Ini waktu saya. Bicara dulu Pak Zuma. Saya tadi tidak interupsi dia. Oke. Tolong di stop dulu Pak Zuma ya. Silakan dimulai lagi timernya. Pak Interupsi. Ini dialog disaksikan oleh sudah banyak, Pak. Saya tidak suka bohong gitu loh. Katanya saya tidak menjawab. Tunggu. Apakah saya tidak menjawab tadi? Sebentar. Pak Zuma stop dulu. Saya sudah jelaskan ke Pak MYM tadi bahwa ya, tolong dijelaskan, kayaknya dia nggak ngerti. Tadi pertanyaan Pak MYM, Alkitab menurut beberapa kelompok Muslim palsu, lalu kenapa dikutip? Tadi Pak Zuma sudah mengatakan dia tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan, gitu Pak MYM. Ya, kalau Alkitab, ya dia tidak percaya itu firman Tuhan, ya tidak masalah. Ya, tetapi dia harus tetap memberikan jawaban logis bahwa dia kutip Alkitab itu segitu bebas untuk membuktikan klaimnya yang bagi orang Kristen itu hoax bahwa Yesus bukan Allah. Mestinya dia harus menjustifikasi Alkitab itu benar atau salah. Ini yang saya tidak dapat jawaban. Apakah Alkitab itu adalah kebenaran sehingga bisa menjadi satu justifikasi bagi klaimnya bahwa Yesus bukan Allah. Ini yang dia tidak jawab, maka saya anggap dia tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu yang berikut, masalah apa namanya tadi itu? Masalah Yesus, masalah firman, ya. Saya jawab itu sekarang. Ya. Pertanyaan saya itu, dia bilang tadi kan, itu Injil Yohanes kan bilang firman menjadi daging. Bisa saja daging kambing, daging apa. Begitu. Padahal kita kan jelas bahwa apa? Firman, sang logos dari pasal Injil Yohanes 1 ayat 1 itu jelas ditegaskan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 bahwa sang firman itulah yang menjadi daging. Dan itu merujuk kepada Yesus. Kalau membaca Injil Yohanes dengan tuntas, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi Ustadz Zuma jangan asal bicara ini bisa daging kambing, daging apa. Itu daging kemanusiaan Yesus. Itu kemanusiaan Yesus, itu rujukannya di sana. Ya. Lalu kemudian yang berikut mengenai Yesus dikatakan tadi dia singgung lagi hoaxnya yang dia ungkapkan di channel di debat Pak Esra Soru dengan Udi Rifa. Orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah menjadi manusia lalu jadi Allah lagi. Tidak ada orang Kristen percaya itu Ustadz Zuma, itu hoax Anda itu. Ya itu hoaxnya Anda. Yang orang Kristen percaya adalah Yesus adalah firman Allah yang kekal, dia adalah Allah kekal. Ketika mengambil natur manusia berinkarnasi, dia tetaplah Allah dalam kealahannya. Dan sekarang naturnya itu bertambah jadi 2. Ada natur manusia 100%. Dan itulah kemanusiaannya yang bisa makan, yang bisa disalib, bisa jalan-jalan. Dan kemanusiaan Yesus bukan kealahannya, kealahannya bukan kemanusiaannya. 2 natur yang berbeda, yang bersatu dalam satu pribadi logos, satu pribadi firman. Jadi sangat clear. Jadi hoax Anda yang mengatakan itu Allah berubah jadi manusia, kemudian berubah lagi jadi Allah. Itu hoax Anda. Orang Kristen tidak percaya itu dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan Yesus adalah Allah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu kemanusiaannya bagaimana? Itu natur yang ditambahkan.
kepada dirinya ketika berinkarnasi menjadi manusia, sehingga Yesus sekarang adalah Allah 100% dalam kealahannya, manusia 100% dalam kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus bisa mati, kemanusiaan Yesus makan, bisa hidup seperti manusia. Itu jangan dicampur adukan dengan kealahannya. Ya, jadi hoax-nya itu tolong dihentikan, ya. Lalu kemudian tadi juga singgung-singgung ini, ya. 1 menit lagi. Ya, Allah itu tidak bersilsilah. Nah, inilah tadi, karena hoax yang dia buat sendiri tentang Yesus, maka dia kemudian menuduh orang Kristen, mengatakan Allah itu bersilsilah dengan kacamata hoax-nya dia. Orang Kristen tidak berkata Allah bersilsilah. Orang Kristen mana itu? Alkitab tidak berkata demikian. Yang bersilsilah itu kemanusiaan Yesus, keturunan Daud. Ya, dengar baik-baik ini Ustadz Suma. Jangan asal bicara saja, ya. Ya, yang bersilsilah itu kemanusiaan Yesus, natur manusianya. Memang dia anak Daud. Memang dia dari suku Yehuda, memang dia manusia sepenuhnya. Tapi sang logos ilahi dalam kealahannya tetaplah Allah dan tidak bersilsilah. Dan kitab kami, kitab Ibrani, itu menjelaskan itu begitu detail. Bahwa Yesus dalam keilahiannya itu tidak bersilsilah. Oke, Tidak berbapa, Pak tidak MDM, sudah cukup Pak MDM. Ya. Waktu sudah habis. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, sesi tanya jawab yang kedua, sesi kedua ya. Kalau tadi Pak MDM bertanya kepada Ustadz Zuma, sekarang saya persilakan Ustadz Zuma bertanya kepada Pak MDM selama 3 menit, lalu akan dijawab Pak MDM selama 7 menit. Silakan. Bang Zuma. Dibuka dulu mic-nya. Oke, makasih Bang. Pertanyaan saya sederhana. Anda mengatakan Yesus itu memang adalah manusia. Kecewa dong Kristen yang lain. Ternyata Yesus Anda akui adalah manusia. Ya? Dan selamanya adalah manusia. Yesus memiliki 2 natur. Ketika naik ke surga, ke langit, kemanusiaan Yesus tetap manusia. Keilahiannya adalah keilahian. Berarti yang terangkat ke surga ada 2. Anak Maria pun terangkat ke surga. Yang terbuat dari daging, darah, dan tulang. Pertanyaan saya. Apa kedudukan kemanusiaan Yesus di surga? Manusiakah dia? Atau dia adalah Tuhan? Kalau dia adalah manusia, berarti benarlah iman Islam. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Ternyata Yesus ketika naik ke surga tetap manusia. Berarti ketika dia datang ke bumi, dia juga manusia. Dia memperlihatkan mujizat-mujizat di tengah Bani Israel, dia juga manusia. Apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel bukan dari dirinya, tapi dari dia yang telah mengutus dia. Berarti Yesus selama-lamanya adalah manusia sampai kapanpun. Terus kenapa disembah? Kenapa disembah manusia ini? Anda mengatakan yang kami sembah bukan kemanusiaannya. Lalu buat apa kemanusiaannya ada di surga? Buat apa? Ada berapa yang di surga sekarang? Ada berapa yang di surga? Ada Bapa, ada Yesus, ada manusia. Ternyata manusia juga ada di surga sekarang. Manusia Yesus. Oke? Pertanyaan saya kepada Bapak, kalau anak Maria itu ternyata bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia selama-lamanya, kenapa dijadikan bagian daripada pribadi pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke. Silakan. Timernya oke, siap. Sekarang giliran Pak MYM menjawab pertanyaan Pak Zuma selama 7 menit terkait 2 natur tadi, Pak. Silakan Pak MYM. 7 menit ya? Iya, 7 menit. Ya, baik. Ya, sekali lagi saya mendengarkan salah kaprah, dan mestinya ini adalah sesi kuliah saya mestinya tentang Dewi Natur Kristus ya. Saya senang sekali ya mendengar salah kaprah dari Ustadz Zuma. Dia bilang tadi ya, salah satunya, Anda bilang Yesus adalah manusia sepenuhnya. Manusia, sejak dia inkarnasi manusia dan seterusnya manusia. Orang Kristen akan kecewa katanya. Orang Kristen mana yang kecewa? Pak Albert kecewa enggak? Justru itu kebenaran. Memang Yesus sejak inkarnasi mengambil natur manusia. Selama-lamanya kemanusiaan itu manusia. Yang ada di surga sekarang itu kemanusiaan Yesus. Tidak ada orang Kristen. Mantap. Ya, jangan dipotong saya. Jangan dipotong saya. Ini waktu saya. Ya, saya tidak interupsi Anda. Ya, jadi tidak ada orang Kristen kecewa. Yang kecewa itu adalah bidat-bidat itu yang mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Ini pertama. Kedua, sekarang mengenai tadi dikatakan kemanusiaan Yesus ada di surga. Kemanusiaan Yesus terangkat ke surga. Memang itu benar. Yang terangkat ke surga itu bukan kealahan Yesus. Karena kalau yang namanya Allah itu ada di mana-mana, memenuhi segala sesuatu. Yesus ada di mana-mana dalam kealahannya, maha hadir, maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Maka yang naik ke surga itu, yang terangkat ke surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi yang Ustadz Zuma tidak paham apa-apa tentang Dewi Natur Kristus adalah apa? Kesatuan daripada apa? Natur ilahinya dan natur manusianya. Itu ada persatuan yang sedemikian rupa.
Dan Yesus itu hanyalah satu pribadi, dan itulah pribadi Logos ilahi, pribadi Sang Firman. Dan pribadi Sang Firman dengan natur keilahiannya ini, waktu berinkarnasi mengambil natur manusia sepenuhnya, yaitu tubuh dan jiwa manusia atau tubuh dan roh manusia. Ya, bersatu sekarang dengan natur ilahinya. Tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas. Seperti Alkitab orang Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas mana Perjanjian Lama, mana Perjanjian Baru. Seperti tubuh dan jiwa saya, tidak dapat dipisahkan. Kalau saya dipisahkan, saya mati. Tetapi dapat dibedakan dengan jelas mana jiwa saya, mana tubuh saya. Demikian dengan dwi natur Kristus. Yang mana kealahannya, yang mana kemanusiaannya, dapat dibedakan dengan jelas, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu bersatu dalam satu pribadi Logos ilahi. Maka ketika kemanusiaan Yesus berada di sorga, itu bukan kemanusiaan yang tersendiri terpisah dari kealahannya. No, bukan. Itu bukan kemanusiaan yang tersendiri menjadi semacam pribadi lain yang berbeda, yang terpisah dari kealahannya. Bukan. Itu adalah kemanusiaan Yesus yang senantiasa selama-lamanya sejak inkarnasi bersatu dengan kealahannya di dalam satu pribadi Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Yesus duduk di surga, kealahannya di mana? Ada di mana-mana. Dan kemanusiaannya itu tetap bersatu dengan kealahannya. Tetapi kealahannya tidak terbatas, kemanusiaannya terbatas. Itu sebabnya kalau kemanusiaan Yesus sekarang ada di surga, tidak ada di bumi, tidak ada di mana-mana. Hanya ada di surga. Tapi kealahan Yesus itu ada di mana-mana dari kekal sampai kekal. Ya, jadi kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisah dari kealahannya. Seperti itu pemahamannya. Ya. Lalu yang terakhir sekali sekarang, ya, saya memang melihat debat ini, saya maunya sebetulnya argumentasi saya itu yang langsung dibantah. Tapi saya tidak melihat seperti itu dari tadi. Dan Ustadz Suma lebih sibuk untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dia pikir tentang iman Kristen. Banyak hoax, banyak salah kaprah tentang iman Kristen, dan itu yang dikritik. Ya, saya berulang-ulang mengatakan, Allah itu tidak berubah jadi manusia lalu berubah jadi Allah lagi. Tapi tadi muncul lagi, seperti itu. Nah, sangat disayangkan. Bagi saya ini argumentasi saya tidak satupun dijawab dengan memadai oleh Ustadz Suma. Nah, saya masih ada waktu enggak? Masih ada Pak, 2 menit lagi. Ya, saya ingin menyambung sedikit mengenai masalah firman tadi. Ya, masalah firman. Saya katakan ada 2 cara firman itu diberikan oleh Tuhan Allah. Pertama, firman yang diilhamkan, diwahyukan menjadi Alkitab. Itu namanya firman tertulis. Lalu ada firman yang kemudian mengambil natur manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, Ustadz Suma tadi bantah ya, yang kedua. Ya. Tetapi Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Dalam pengertian kemanusiaan Yesus ditambahkan kepada keilahiannya, begitu. Dalam pengertian teologisnya. Maka dengan demikian, memang Alkitab menyaksikan ada firman yang menjadi manusia. Ada firman yang menjadi daging. Itu ajaran Alkitab. Nah, kalau Ustadz Zuma ngotot memaksakan, tidak bisa, firman tidak mungkin jadi daging. Firman itu diwahyukan lalu ditulis. Ya, itu dia menggunakan presuposisi dan worldview Islam dia untuk menilai kekristenan. Ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Nyambungnya di mana? Anda menggunakan perspektif Islam Anda lalu menilai perspektif Kristen yang sama sekali berbeda dengan Islam. Sama saja dia mengatakan, Isa sama dengan Yesus. Tidak sama dong. Yesus dalam Alkitab itu lahir di kandang, di Bethlehem. Isa di Quran itu lahir di mana? Di bawah pohon korma katanya. Itu sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi orang-orang Islam seperti Ustadz Suma ini menggunakan perspektif Islam mereka yang sama sekali berbeda dengan perspektif Kristen, lalu menilai iman Kristen. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya, waktu saya sudah habis. 23 detik lagi, Pak. Ya, jadi ini bagi saya sangat-sangat disayangkan. Dan ini yang terjadi hari ini. Tidak satupun argumentasi saya langsung direct dia memberikan counter atau memberikan itu tanggapan-tanggapan. Ya, saya kira itu, Pak Albert. Oke, terima kasih Pak MBM. Ya, saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak MBM selama 3 menit. Setelah itu akan dijawab kembali Pak MBM. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab ya, cuma curhat. Anda mengatakan natur Yesus ada 2. Ilahi, manusia. Dua-duanya kekal. Ilahinya kekal, manusianya kekal. Artinya Tuhan Anda adalah roh ilahi dan juga Tuhan Anda adalah manusia. Karena manusianya Yesus kekal. Ya, manusia menjadi satu dengan Tuhan yang ada di surga. Anda tidak mau pisahkan kemanusiaan Yesus. Secara tidak langsung Anda mengatakan Anda menuhankan manusia anak Maria. Ingat, Anda mengatakan begitu Yesus terangkat ke langit, natur manusianya tetap manusia. Selama-lamanya dia menjadi manusia dan menyatu dengan keilahian Sang Bapa. Berarti Sang Bapa memiliki sisi kemanusiaan yang sekarang Anda tuhankan. Sisi kemanusiaan Yesus itu Anda katakan kekal, bukan?
Kekal enggak sisi kemanusiaan Yesus? Anda mengatakan kekal. Apakah dia menyatu dengan Tuhan Anda? Menyatu. Berarti Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan. Sayang sekali Bapak nggak bisa membawa dalil. Sebenarnya konsep ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Paulus di dalam jemaat Roma. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan. Jadi Anda harus mengakui Yesus yang manusia itu memang kekal. Sebagai manusia memang harus kekal dia. Karena dia adalah manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini dengan kata lain dilantik menjadi Tuhan. Berdasarkan Roma 14 nomor 9. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, telah menjadikan, telah menciptakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini dalil Pak ya, saya ajarin Pak ya. Bapak katanya dosen, saya ajarin Pak. Jadi yang Bapak katakan Yesus menjadi manusia kekal di surga, itu ada dalil pendukungnya Pak. Bahwa Yesus yang manusia itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Anak Maria telah dijadikan menjadi Tuhan, dan Anda mengatakan Yesus ketika di surga tetap menjadi manusia selama-lamanya kekal. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menuhankan manusia yang memiliki sisi keilahian dan juga memiliki sisi kemanusiaan? Tolong jawab dengan jujur. Anda menyembah manusia bukan? Yang Anda katakan punya sisi keilahian? Silakan. Oke, cukup ya Pak. Ya, saya persilakan Pak MYM untuk menjawab. Ya, sekali lagi Ustadz Zuma ini buat dagelan ya, buat lucu-lucuan begitu ya. Tidak apa-apa kita lucu-lucuan di sini ya. Sama sekali dia mencoba untuk mengira-ngira apa yang saya sampaikan, tetapi salah semua. Saya tidak bilang kemanusiaan Yesus kekal. Tadi saya sudah clear sekali kealahan Yesus itu kekal, maha hadir, kemanusiaannya terbatas, tidak kekal, diciptakan. Itu jelas itu. Penipu. Tolong. Sorry. Saya pikir saya di-mute. Tolong di-mute. Ya. Kamu diam dulu. Sabar. Ya, enggak apa-apa dia pakai kata kasar, Pak Albert. Saya maunya dia diam kalau saya bicara. Saya akan menghormati dia kalau dia bicara. Sorry, Pak. Saya pikir saya di-mute. Sorry, Pak. Masalahnya Anda mengatakan Yesus kekal tadi. Gimana sih? Mute saja. Tolong host di-mute ya. Stop. Ya, silakan Pak Imyan. Ya, jadi dia ini pembohong besar ini orang ini. Ya, saya maaf, saya katakan dia pembohong besar karena dia memelintir kata-kata saya. Jelas. Nanti Pak, Anda mengatakan Yesus manusia kekal. Gimana? Pak Zuma diam dulu Pak. Kamu Ustaz diam dulu. Diam. Oke. Yang lain diam tuh. Apa masih ngomong yang lain nih? Ya, diam dulu. Biar saya jawab dulu. Saya enggak takut Anda Ustaz. Ya, kalau saya ke Makassar kita ketemu di masjid, kita debat di situ. Oke. Yang takut sama Anda siapa rupanya? Ya. Saya di Medan ini. Tunggu. Ya, makanya saya bicara. Oh, masalah takut gimana? Ya. Tunggu. Jangan nggak usah pakai macam-macam gitu, Pak. Lebay kali. Ya. Silakan Pak Imyan. Silakan dijawab. Yuk dulu mic-nya, Pak. Timer saya harus adil. Timer saya harus diatikan. Iya. Ya, jadi gini, dia ini bohong ini. Ya, saya jelas sekali tadi kealahan Yesus itu kekal, kemanusiaannya tidak kekal, kemanusiaannya terbatas. Kalau terbatas itu pasti tidak kekal. Yang saya maksud itu tadi, sejak inkarnasi, kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kepada kealahannya, dan kemanusiaannya itu ada seterusnya, tidak hilang. Kemanusiaannya ada seterusnya, tapi itu tidak berarti kekal. Kenapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Awalnya kapan? Pada saat inkarnasi. Jadi kemanusiaan Yesus itu adanya dalam waktu. Ada waktunya dia tidak ada kemanusiaannya, dan waktu inkarnasi baru dia eksis. Nah, itu artinya tidak kekal. Yang saya katakan tadi itu kemanusiaannya bersatu dengan kealahannya, ya kemanusiaannya ada selama-lamanya sejak inkarnasi. Tetapi itu bukan kekal. Dalam pengertian tidak berawal, tidak berakhir. Nah, ini memang Ustadz Zuma tidak ngerti teologi Kristen, tidak ngerti apa-apa, hanya mau serang saja begitu. Ya. Lalu yang berikut sekarang. Dia bilang tadi, kemanusiaan kekal, itu saya sudah jawab ya. Kemanusiaan sang Bapa. Ini dia kacau lagi di sini. Pak Albert dengar tadi ya, dia bilang kemanusiaan Bapa. Saya tidak bilang kemanusiaan Bapa. Ini lucu-lucuan betul debat ini. Ya, dia tidak memperhatikan argumentasi saya, tapi dia bermain-main dengan semua pikiran dia di kepala dia tentang Kristen yang salah semua, yang hoax semua. Lalu menjawab saya. Ini salah besar. Harusnya dia mendengarkan argumentasi saya dan dia bantah itu. Nah, sekarang dikatakan kemanusiaan sang Bapa. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab mengajarkan Bapa itu mempunyai kemanusiaan. Yang mempunyai kemanusiaan itu Sang Firman. Maka Ustadz Zuma harus belajar lagi tentang pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa berbeda dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Berbeda secara pribadi dengan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya, satu naturnya, yaitu natur keilahian. Ketiganya sehakikat sederajat. Maka yang mengambil natur manusia itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus,
tapi Sang Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Anda mengatakan tadi, Bapa punya kemanusiaan, Anda sekali lagi bikin hoax dan salah paham apa yang saya sampaikan di sini dan Anda pelintir seperti itu. Dan ini betul-betul sangat disayangkan di dalam debat yang harusnya ilmiah seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, saya sedikit lagi menyambung tentang Kristus ya. Jadi ketika kemanusiaan Kristus diambil ya, natur kemanusiaan Kristus diambil pada saat inkarnasi, kealahannya itu tersendiri tidak campur baur dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tersendiri. Jadi tidak ada perubahan dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Tetap masing-masing mempertahankan identitasnya, tapi bersatu. Saya sudah berikan ilustrasi yang saya kira sangat jelas tadi mengenai saya misalnya. Ilustrasinya ya misalnya. Saya punya tubuh, saya punya jiwa. Tidak bisa dipisah, bersatu sedemikian rupa. Tetapi tubuh dan jiwa saya ini masing-masing mempertahankan identitasnya dan tidak campur aduk. Yang namanya jiwa-jiwa, itu ada pikiran yang menyebabkan saya bisa bicara ini menggunakan mulut saya yang merupakan bagian tubuh saya. Tapi pikiran saya ini adalah bagian jiwa, bukan bagian tubuh. Yang mana tubuh saya jelas. Yang mana yang natur tubuh dan mana yang natur jiwa itu jelas. Demikian persatuan kedua natur Kristus. Kealahannya dan kemanusiaannya. Tidak bercampur. Maka Konsili Kalsedon mengatakan kealahan dan kemanusiaan Yesus itu bersatu dalam satu pribadi Logos, tidak terpisah, tidak terbagi. Artinya bersatu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Artinya yang Allahnya tidak bisa jadi manusia, yang manusianya tidak bisa jadi Allah. Maka konsep Ustadz Suma yang mengatakan Allah berubah jadi manusia, kemudian jadi Allah lagi, diangkat jadi Allah. Ini kacau sekali dan tidak mewakili iman Kristen dan juga tidak mewakili ajaran Alkitab dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Kecuali Ustadz Suma ini memang mau memelintir Alkitab untuk membenarkan diri dan untuk menyerang Kristen. Seperti itu. Waktu saya berapa menit lagi Pak Albert? 2 menit lagi. Ya, baik. Jadi itu yang dipahami Kristen. Ya. Jadi kita memang sungguh-sungguh mengakui Yesus itu Allah sepenuhnya dalam kealahannya, manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kita tidak malu mengakui Yesus manusia. Memang manusia. Yang disalib adalah, saya katakan dia pembohong besar karena dia memelintir kata-kata saya. Jelas nanti Pak, Anda mengatakan Yesus diam dulu. Pak Suma diam dulu Pak. Kamu Ustaz diam dulu. Diam. Oke. Yang lain diam tuh. Kenapa masih ngomong yang lain nih? Ya, diam dulu. Biar saya jawab dulu. Saya tidak takut Anda Ustaz. Ya, kalau saya ke Makassar kita ketemu di masjid, kita debat di situ. Oke, yang takut sama Anda siapa rupanya? Ya. Saya di Medan ini. Tunggu. Ya, makanya saya bicara. Oh, masalah takut gimana? Ya. Tunggu. Jangan nggak usah pakai macam-macam gitu, Pak. Lebay kali. Ya. Silakan Pak Yumer. Silakan dijawab. Yuk dulu mic-nya Pak. Timer saya harus adil. Timer saya harus diatikan. Iya. Ya, jadi gini, dia ini bohong ini. Ya, saya jelas sekali tadi kealahan Yesus itu kekal, kemanusiaannya tidak kekal, kemanusiaannya terbatas. Kalau terbatas itu pasti tidak kekal. Yang saya maksud itu tadi, sejak inkarnasi, kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kepada kealahannya, dan kemanusiaannya itu ada seterusnya, tidak hilang. Kemanusiaannya ada seterusnya, tapi itu tidak berarti kekal. Kenapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Awalnya kapan? Pada saat inkarnasi. Jadi kemanusiaan Yesus itu adanya dalam waktu. Ada waktunya dia tidak ada kemanusiaannya, dan waktu inkarnasi baru dia eksis. Nah, itu artinya tidak kekal. Yang saya katakan tadi itu kemanusiaannya bersatu dengan kealahannya, ya kemanusiaannya ada selama-lamanya sejak inkarnasi. Tetapi itu bukan kekal. Dalam pengertian tidak berawal, tidak berakhir. Nah, ini memang Ustadz Suma tidak ngerti teologi Kristen, tidak ngerti apa-apa, hanya mau serang saja begitu. Ya. Lalu yang berikut sekarang. Dia bilang tadi, kemanusiaan kekal, itu saya sudah jawab ya. Kemanusiaan Sang Bapa. Ini dia kacau lagi di sini. Pak Albert dengar tadi ya, dia bilang kemanusiaan Bapa. Saya tidak bilang kemanusiaan Bapa. Ini lucu-lucuan betul debat ini. Ya, dia tidak memperhatikan argumentasi saya, tapi dia bermain-main dengan semua pikiran dia di kepala dia tentang Kristen yang salah semua, yang hoax semua. Lalu menjawab saya. Ini salah besar. Harusnya dia mendengarkan argumentasi saya dan dia bantah itu. Nah, sekarang dikatakan kemanusiaan Sang Bapa. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab mengajarkan Bapa itu mempunyai kemanusiaan. Yang mempunyai kemanusiaan itu Sang Firman. Maka Ustadz Suma harus belajar lagi tentang pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa berbeda dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Berbeda secara pribadi dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya, satu naturnya, yaitu natur keilahian. Ketiganya sehakikat sederajat. Maka yang mengambil natur manusia itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Sang Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Anda mengatakan tadi, Bapa punya kemanusiaan,
Anda sekali lagi bikin hoax dan salah paham apa yang saya sampaikan di sini dan Anda pelintir seperti itu. Dan ini betul-betul sangat disayangkan di dalam debat yang harusnya ilmiah seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, saya sedikit lagi menyambung tentang Kristus ya. Jadi ketika kemanusiaan Kristus diambil ya, natur kemanusiaan Kristus diambil pada saat inkarnasi, kealahannya itu tersendiri tidak campur baur dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tersendiri. Jadi tidak ada perubahan dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Tetap masing-masing mempertahankan identitasnya, tapi bersatu. Saya sudah berikan ilustrasi yang saya kira sangat jelas tadi mengenai saya misalnya. Ilustrasinya ya misalnya. Saya punya tubuh, saya punya jiwa. Tidak bisa dipisah, bersatu sedemikian rupa. Tetapi tubuh dan jiwa saya ini masing-masing mempertahankan identitasnya dan tidak campur aduk. Yang namanya jiwa-jiwa, itu ada pikiran yang menyebabkan saya bisa bicara ini menggunakan mulut saya yang merupakan bagian tubuh saya. Tapi pikiran saya ini adalah bagian jiwa, bukan bagian tubuh. Yang mana tubuh saya jelas. Yang mana yang natur tubuh dan mana yang natur jiwa itu jelas. Demikian persatuan kedua natur Kristus. Kealahannya dan kemanusiaannya. Tidak bercampur. Maka konsili Kalsedon mengatakan kealahan dan kemanusiaan Yesus itu bersatu dalam satu pribadi logos, tidak terpisah, tidak terbagi. Artinya bersatu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bercampur, tidak berubah. Artinya yang Allahnya tidak bisa jadi manusia, yang manusianya tidak bisa jadi Allah. Maka konsep Ustadz Suma yang mengatakan Allah berubah jadi manusia, kemudian jadi Allah lagi, diangkat jadi Allah. Ini kacau sekali dan tidak mewakili iman Kristen dan juga tidak mewakili ajaran Alkitab dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Kecuali Ustadz Suma ini memang mau memelintir Alkitab untuk membenarkan diri dan untuk menyerang Kristen. Seperti itu. Waktu saya berapa menit lagi Pak Albert? 2 menit lagi. Ya, baik. Jadi itu yang dipahami Kristen. Ya. Jadi kita memang sungguh-sungguh mengakui Yesus itu Allah sepenuhnya dalam kealahannya, manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kita tidak malu mengakui Yesus manusia. Memang manusia. Yang disalib adalah manusia. Yang jalan-jalan di bumi 2000 lebih tahun yang lalu. Yang bercakap-cakap dari Yohanes dan Petrus dan para murid. Berdebat dengan orang Yahudi. Memang kemanusiaan Yesus. Mulut yang dipakai adalah mulut kemanusiaan Yesus. Tapi kemanusiaan Yesus itu bersatu sedemikian rupa dengan kealahannya. Seperti itu. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi juga tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Confused menjadi semacam kopi yang dicampur gula, lalu jadi kopi, lalu kita minum. Tidak. Tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Maka Alkitab menyatakan Yesus Allah. Waktu dia menghardik angin ribut. Menyatakan kekuasaannya bahwa dia adalah Allah yang menguasai kuasa-kuasa alam. Waktu dia mengampuni dosa, menyatakan dia bahwa Allah yang bisa mengampuni dosa, yang mengampuni dosa. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia menyatakan dirinya Allah yang memberikan hidup. Dan Ustadz Suma nggak pernah singgung ini tadi, yang harusnya saya minta dia layani itu argumentasi saya yang membuktikan kealahan Yesus. Satu pun tidak dia singgung ayat-ayat itu. Dia lari ke ayat-ayat yang lain. Coba singgung Lazarus. Coba, di Islam manusia siapa yang bisa membangkitkan orang seperti Yesus? Sudah berbusuk 4 hari di kuburan. Lalu dia bilang, Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit. Tidak ada kisah semacam itu di Islam. Ya, ini membuktikan saja. Ya, sangat-sangat bukti yang sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak bisa dibantah. Kecuali Anda mengatakan itu palsu. Ya, kalau Anda mengatakan itu palsu, argumentasi Anda apa? Ya, tapi Anda mengatakan itu palsu misalnya Anda mengatakan itu palsu, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berbusuk 4 hari, itu palsu. Tapi Anda begitu bebas dari tadi mengutip Alkitab dari sana kemari. Seakan-akan bagi Anda itu Alkitab adalah dasar yang benar untuk bisa dikutip. Anda juga tidak menjawab ini tadi. Ya, Anda lari ke sana kemari. Ya. Waktunya sudah habis. Baik. Oke, sekarang saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan tanggapan atas seluruh jawaban Pak IMIM selama 5 menit. Silakan. Ya, oke. Pertama saya minta maaf tadi ya Pak. Saya kira saya mute tadi, jadi ya itu internal saya. Oke, baik. Nah, di awal Bapak mengatakan Yesus itu kemanusiaannya kekal. Bisa diputar videonya kembali Bapak. Kemudian Anda mengatakan kemanusiaannya itu kekal bersama dengan logosnya, bersama dengan firman-Nya. Sesi terakhir Anda tetap saja mengatakan sisi kemanusiaan Yesus itu tetap ada, tetap tidak terpisahkan. Dan itu Anda katakan menyatu dengan logos, dan logos itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa, Bapa itu Theos, adalah Tuhan Anda. Berarti saya tidak salah mengatakan Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan. Tidak salah itu Pak, saya mengatakan itu. Jadi Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, punya sisi lapar, punya sisi ketakutan, punya sisi ngantuk. Kan Yesus 100% manusia, dan itu melekat pada dirinya kan. Bapak mengakui kan itu? Konsep Kristen mengatakan Yesus 100% manusia. Setelah terangkat ke langit, dia tetap manusia. Menyatu dengan logos. Oke lah, kalau Anda mengatakan bukan menyatu dengan Bapa, menyatu dengan logos.
dan logos itu sendiri adalah Tuhan Anda. Makanya ketika mengatakan Anda Yesus kembali ke dalam kehadiratnya, menyatu dengan keallahannya, inilah yang saya protes, Pak. Menyatu dengan keallahannya itu maksudnya apa? Menyatu dengan kebapaannya, menyatu dengan kelogoosannya, atau menyatu dengan apa ini? Bapak melakukan sesuatu yang tidak rasional karena tidak berkesesuaian dengan kaidah, Pak. Yesus kembali kepada keallahannya, maksudnya gimana itu? Kembali kepada ketuhanannya, tetapi Anda tidak bisa kemudian melepaskan sisi kemanusiaan Yesus. Berarti argumen apapun yang Anda bangun, tetap saja Anda menuhankan Tuhan yang pada Tuhan Anda itu ada sisi kemanusiaan. Benar kan? Anda tidak bisa membantah itu. Saya kasih kesempatan berapa sesi supaya Anda melepaskan. Tadi pelan-pelan Anda mengatakan Yesus tidak kekal, kemanusiaan tidak kekal. Anda sudah mulai. Sorry, sebentar Pak Zuma. Ini timernya kok hilang ya, Pak Almanzo? Saya tidak bisa melihat timer lagi nih. Co-host, Pak Patar, sebentar ya. Silakan Pak, silakan. Timernya hilang nih. Pak Patar, Pak Almanzo, bagaimana nih? Tony Wahyu di mute dulu dong. Bentar ya, teman-teman, sebentar. Di mute dulu, Tony Wahyu mute. Yang lain jangan bicara ya, stop dulu. Yang lain. Ya, mungkin ada kendala teknis nih Pak. Mohon maaf ini. Gimana bisa dilanjut? Soalnya kalau saya ngatur timer takutnya saya tidak bisa konsentrasi nih. Kalau saya lihat tadi saya baru 1 menit, Bang. Iya. Jadi sisa 4 menit. 4 menit lagi ya. Baik. Atau diatur manual aja ya Pak Patar atau Pak Almanzo, pakai HP aja. 4 menit lagi. Pak AB bisa di manual karena Pak Mansonya terlempar dari Zoom. Oh iya. Pak Patar yang ini ya, yang atur waktu ya Pak Patar. Kalau saya nggak kok, saya ini. Maksudnya melihat timer kalau sudah selesai bilang stop supaya saya tahu juga. Jadi ini sisa 4 menit lagi Pak. Baik Pak, baik. Oke. Iya. Ya oke. Silakan Pak Zuma. Oke. Ya saya kembali bahwa argumen yang saudara bangun, yang Bapak bangun, mau kemanapun tetap saja sisi kemanusiaan Yesus itu tidak hilang. Lalu kemudian menyatu dengan keallahan menurut Anda, menyatu dengan Sang Logos. Sementara di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan Logos itu adalah Allah. Bapak di situ nggak ada ya Pak ya, di Yohanes 1 nomor 1. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus terangkat ke langit dan tetap saja dia mempertahankan keutuhan sisi kemanusiaannya dan dia tidak bisa menyatu tapi dia adalah satu hakikat, maka saya mengatakan memang betul apa yang saya katakan, Kristen menyembah Tuhan yang mana Tuhan itu punya sisi kemanusiaan. Itu nggak ada bantahan. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan saya salah, ya, saya berbohong, faktanya Anda mengakui sisi kemanusiaan Yesus tidak pernah hilang. Dia eksis sebagai manusia, ya, bersatu dengan logosnya, dan itu Anda tuhankan. Berarti konsep ketuhanan Anda, Tritunggal katanya, itu ada sisi kemanusiaan. Nah, ini tidak dianut oleh agama manapun, ya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut para nabi. Karena yang dikatakan Tuhan itu berdiri sendiri, tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Nah, Anda menginginkan saya membantah tentang Yesus membangkitkan Lazarus, menghardik angin, menghardik ombak, dan seterusnya. Tapi Yesus sendiri, Pak, di awal tadi saya sudah membantah bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus, itu ternyata bukan dari dirinya sendiri, Bapak. Kita harus percaya kepada kesaksian Yesus. Lalu kemudian kesaksian Lukas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, Pak, itu adalah sebuah cerminan bahwa dia adalah utusan Allah. Bukan menjadikan dirinya itu menjadi Tuhan. Tetapi justru tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus itu membuktikan dirinya adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, ya, yang kami imani. Inna huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberikan nikmat kenabian kepadanya. Kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.
Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi apa yang dituliskan kemudian oleh Lukas tentang Yesus melakukan segala sesuatu mujizat, itu adalah mujizat yang diterima dari Tuhannya. Kita tidak memungkiri itu. Jadi ketika kemudian Bapak mengatakan sisi kemanusiaannya tetap menyatu pada dirinya, tidak kemudian hilang, tapi tidak bersatu, ya itu saya katakan bahwa debat kita selesai. Kristen ternyata menuhankan esensi sembahan yang pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Sedangkan ya di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Berarti Tuhan Anda dan Tuhannya Israel, mohon maaf, Anda yang mengatakan berbeda. Karena Anda mengatakan pada sisi ketuhanan Anda yang Anda sembah, yang logos, yang firman, yang Bapa, dan seterusnya, melekat pada diri mereka sisi kemanusiaan yang adalah anak Maria, terangkat ke langit, bersatu dengan firman-Nya, bersatu dengan logosnya, bersatu dengan Tuhannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Jadi saya akan gunakan timer dari Alif ya. Terima kasih Alif sudah memberikan timer. Oke, sekarang saya masuk di poin yang ke-7. Sesi floor ya. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bertanya. Untuk yang pertama bertanya kepada Pak MYM selama 3 menit, lalu nanti akan dijawab oleh Ustadz Zuma selama 7 menit. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, saya boleh. Jos Cel, Ya, silakan. ya. Oke, salam alaikum semua ya buat partisipan yang ada di Zoom ini. Buat Pak Albert Rumampuk dan Pak Pendeta MYM. Oke, saya tertarik dengan satu judul tema dialog. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ini menarik ini ya, kalau dari skema teologi. Masalahnya teologi ini juga diambil sama RT 16 gitu. Seorang reform itu kan punya 5 sola, salah satunya sola scriptura. Kalau kita berbicara tentang Yesus itu adalah Allah, ketika Pak MYM menarasikan mengambil dari satu perspektif Yohanes pasal 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah Yesus, dan Sang Firman itu juga adalah Allah, maka korelasinya itu kan 1 Korintus 8 ayat 6, teologinya Paulus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu kan Bapa. Jika Yohanes pasal 1 itu dikutip sama Pak Pendeta Muriwal, ini sebenarnya apa ya, kalau saya bilang sudah masuk ke dalam kategori bidat patripasianisme modalis. Pertanyaannya gini, Yesus itu Allah. Di dalam skema teologi Trinitas itu kan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sementara substansi dari Putra itu kan adalah Allah. Maka muncul satu perspektif, Allah yang mana? Sementara Allah yang benar itu kan adalah Allah Bapa. Sementara kalau referensi Allah Anak itu barangnya nggak ada Pak, di dalam Alkitab nggak ada. Makanya di dalam simbolum Athanasium, Bapak ketemu lawan yang tepat ini soalnya Pak MDM ya. Ketika di dalam simbolum Athanasium menarasikan bahwa semua pribadi itu setara, sehakikat, bahkan Putra itu disebut juga sebagai omnipotenten. Artinya di situ ada satu perspektif yang sangat bohong gitu. Kenapa? Karena di dalam New Testament sendiri itu ada hierarki gitu loh. Antara Bapa dan Yesus itu ada hierarki. Bapa lebih besar daripada aku, kan gitu. Sementara teologi dari Athanasius berangkat, ini kan Athanasius dulunya kan mengkanter narasi dari Arius. Ketika presbiter Arius diundang oleh patriark di Alexandria, di mana ada satu frasa yang menggoncangkan iman gereja di Alexandria, ada satu masa di mana anak Allah pernah tidak ada, bermula dari situ. Jadi kalau ngomongin doktrin Trinitas, barangnya saya tanya kepada Pak MYM, Anda kan sekolah tinggi teologi, di mana Allah Trinitas tertulis di dalam Alkitab? Pasti Anda setuju bahwa ayat itu nggak pernah ada. Jadi barangnya di mana? Kalau bukan di RT 2, Katolik, kan gitu. Jadi seharusnya Anda juga menjelaskan dari perspektif RT 2 sebagai pemenang doktrin, homoousios Nicea. Masalahnya banyak sekali RT 16 yang mengibarkan bendera Trinitas, tetapi tidak bisa menjelaskan Trinitas secara real. Jika Pak MYM menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka pertanyaannya Allah yang mana gitu loh. Sementara Allah itu cuma satu, yang benar. Oke, cukup. Ya, saya persilakan Pak MYM untuk menjawab pertanyaan selama 7 menit. Iya, ini yang bertanya pihak Islam kan Pak Albert ya? Iya, harusnya begitu. Ya, kalau dia pihak Kristen saya tidak layani. Dia mau debat saya Kristen versi Kristen Oke, gini tanya Pak dulu MYM. Pak, tanya dulu dia Kristen Oh atau ya. Islam. Jadi gini Pak MYM. Saya kasih tahu identitas Anda, saya ya. Saya Valen. Kalau Anda berdebat Yahudi. yang lain, Dia Yahudi nih Pak, Valen ini. Sebentar Pak Albert. Kalau Pak MYM mau dialog masalah gini, yang cari yang selevel. Sudah. Stop. Pertanyaannya Anda Islam apa Kristen? Jawab aja itu. Saya Judaism. Oke, dia Judaism Pak MYM. Apa saya tidak perlu jawab aja. Mestinya yang Islam Pak. Biar begitu ya. relevan dengan topik. Oke, thank you. Boleh. Orang ini kalau mau debat sama saya tentang itu, ayo kita di Malang aja Pak. Kita debat di Malang. Oke, sudah. Cukup. Ya, saya persilakan partisipan dari Muslim untuk bertanya ke Pak MYM ya. Silakan kalau ada. Yang Islam ya, jangan yang lain-lain. Rifa, silakan Rifa. Oke, terima kasih. Selamat malam Pendeta MYM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman Muslim.
sebenarnya saya cuma mau melanjutkan pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Pendeta Esra Soru. Nah, jadi saya tertarik dengan semua diskusi antara Bang Zuma dengan Pak MYM. Ada beberapa diksi yang disampaikan itu tadi kayak seolah bolak-balik ya. Maksudnya, mohon maaf, dia ada mengatakan kealahan Yesus itu kekal bersama Allah kembali dan tidak terpisah, kekal. Sementara juga dikatakan kemanusiaannya itu yang tidak kekal. Ini kan menarik sebenarnya, agak membagongkan ya, diksi-diksi yang seolah-olah tuh kayak statement awal dibantah statement akhir. Nah, seolah-olah begitu, tapi nanti silakan dikonfirmasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau kita baca Yohanes 1:14, Yesus itu adalah firman-Nya Allah, makanya dia adalah Allah. Karena firman itu menjadi manusia. Sementara kemanusiaan ini tidak kekal. Dari mana teman-teman Kristen menyatakan bahwa firman adalah kekal? Sementara yang mati di tiang di tiang salib adalah kemanusiaan Yesus. Sementara kemanusiaan Yesus adalah firman yang menjadi manusia gitu. Loh, kok bisa firman kekal gitu? Yang kekal dari Yesus itu apa sebenarnya gitu? Kalau roh Allah yang dalam dirinya, loh itu kan roh kudus atau roh Allah Bapa, saya nggak tahu itu ya. Silakan pilih di antara dua itu. Kalau dikatakan sifatnya kekal, ya tidak. Sifatnya nggak kekal kok. Buktinya dia punya natur manusia makan ikan goreng. Nah, yang kekal dari Yesus ini apanya gitu loh? Namanya atau apanya gitu. Mungkin terima kasih jawabannya. Mungkin ini terima kasih buat Pak MIM yang mampu menjawab, karena mohon maaf kemarin Pak Pendeta Esra nggak mau jawab. Oke, Dan cukup, saya terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih Rifa. Silakan Pak MIM menjawab selama 7 menit, Pak. Berapa menit, Pak? 7 menit, Pak. Baik. Oke. Ya, di sini ada Pak Esra Soru ya. Biar Pak Esra Soru mungkin nanti bisa counter ini. Bagi saya ini Rifa bikin hoax juga sama dengan itu Ustadz Zuma ya. Dia bilang Pak Esra Soru udah bisa jawab. Pak Esra Soru jawab dia akan sangat-sangat tuntas itu. Cukup dia mendengarkan saja itu sudah jelas itu. Nah, begini. Rifa ini sama juga bikin hoaxnya dengan Zuma ya. Dia mengulang kesalahan yang mengatakan bahwa Allah berubah jadi manusia lalu berubah lagi jadi Allah ya. Nah, baik, saya mau menanggapi yang ini dulu. Yang apa namanya? Yang pertama tadi itu apa poin? Firman tidak kekal, Pak. Yohanes 1:14. Ya, saya jelaskan, saya kasih kuliah mereka sekarang ya. Mereka tidak memahami apa itu kekal, apa itu yang namanya diciptakan tapi eksis selama-lamanya. Nah, yang namanya kekal atau eternal itu adalah tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak dikurung oleh waktu dan ruang. Ya, tidak ada satu waktu dan ruang yang mengurung. Ya. Maka istilah Alkitab itu mengenai kekekalan Allah itu adalah apa? Engkaulah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu Mazmur yang ditulis Musa, sangat indah sekali. Ya. Engkau Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu kekal. Jelas ya? Nah, kealahan Yesus yang adalah logos ilahi yang kekal itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Itu kekal. Kemanusiaan Yesus dalam pengertian ini tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena mempunyai awal, tapi tidak punya akhir. Ya, sama juga kita manusia. Punya awal waktu kita ada dikandung di perut ibu kita ketika pembuahan terjadi, dan kita eksis selama-lamanya. Manusia tidak musnah loh. Manusia eksis selama-lamanya di surga atau di neraka nanti. Itu jelas itu. Nah, apakah manusia kekal di sini? Karena dia eksis selama-lamanya sejak dicipta. Tidak kekal. Nah, ini yang Rifa sama Zuma harus paham. Dengarkan kuliah saya baik-baik. Maka saya sangat membedakan kekekalan dengan eksis selama-lamanya tapi dicipta. Nah, kemanusiaan Yesus itu walaupun selama-lamanya bersatu dengan kealahannya, kemanusiaan itu ada seterusnya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena mempunyai awal. Sebelum inkarnasi, kemanusiaan Yesus belum eksis. Sesudah inkarnasi, baru eksis. Itu namanya tidak kekal. Nah, kalau Zuma sama Rifa masih ngotot ini, silakan mereka ngotot sendiri, guling-guling sendiri. Saya sudah sangat clear ini menjelaskan. Ya, jadi yang kekal itu tidak berawal, tidak berakhir, itu natur kealahan Yesus. Sedangkan kemanusiaannya ada selama-lamanya, tapi tidak kekal. Mengapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Sebelum inkarnasi, belum ada. Sesudah inkarnasi, baru eksis. Ya, jelas itu ya. Lalu sekarang mengenai pertanyaan Rifa tadi, kemanusiaannya mana, kealahannya mana? Kalau mendengarkan penjelasan saya dari awal tadi, semua yang saya jelaskan itu, saya mengutip Injil Yohanes 1. Bukan itu Pak pertanyaannya, Pak, salah moderator, salah pertanyaannya, bukan itu. Kealahannya mana, kemanusiaannya bukan. Yang saya tanya yang kekal dari kemanusiaan. Katanya firman itu kekal, yang matikan manusianya. Kan firman itu jadi manusia, kok dibilang firman kekal itu saya maksudnya. sudah menjawab tadi, kemanusiaan Yesus tidak kekal. Jelas? Kenapa ya udah, berarti firman nggak kekal. Terima kasih cukup, Pak MYM. Cukup. Firman silakan, itu Pak bukan manusia. Biar saya jawab Pak Albert ya. Iya. Jaga itu Rifa. Firman itu bukan manusia, Rifa. Dikatakan firman menjadi manusia itu maksudnya sang firman, sang logos kekal ilahi itu yang adalah Allah sepenuhnya, tidak berawal, tidak berakhir, sekarang mengambil natur manusia.
Jadi ada natur yang ditambahkan sehingga ada dua naturnya sekarang. Jadi bukan firman itu yang berubah jadi manusia. Itu pemikiran Rifa. Alkitab tidak mengajarkan begitu dan iman Kristen Baca tidak ayatnya, Pak, memahami baca seperti itu. ayatnya. Cukup. Ya. Rifa, stop dulu. Silakan Pak. Iman Kristen tidak memahami itu. Jadi firman itu tetaplah firman Allah yang kekal, sekarang mengambil natur manusia. Sehingga naturnya ada dua. Jadi salah besar kalau Anda bilang firman berubah jadi manusia, itu kata Anda. Iman Kristen tidak percaya itu. Firman tidak berubah menjadi manusia. Tapi firman menjadi manusia maksudnya itu kemanusiaan Yesus itu diambil pada saat inkarnasi. Sehingga naturnya dua sekarang. Allah sepenuhnya dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan manusia sepenuhnya yang eksis selama-lamanya bersama kealahannya, tetapi tidak kekal karena mempunyai awal. Ini jawaban saya sudah sangat-sangat tuntas. Kalau masih belum paham, memang tidak dianugerahi Tuhan untuk mendapat pemahaman seperti itu. Ya, ada lagi Pak Albert tadi yang ditanyakan Rifa yang saya belum jawab. 1 menit 40 detik lagi, Pak. Nggak, ada lagi yang dia tanyakan yang saya belum jawab. Kayaknya Apa? sudah, Pak. Sudah dijawab. Ya, saya sudah jawab kalau gitu. Ya. Masih ada waktu, Pak. 1 menit 38. Apakah masih? Ya, baik, mungkin saya menyinggung yang dia singgung Pak Esra Soru tadi ya. Saya ikuti debat itu. Rifa ini membuat sesuatu yang saya anggap itu sebagai sesuatu yang tidak sportif sama sekali. Ya. Pak Esra Soru. Jangan framing, Anda pendeta. Mana ada nggak sportif? Saya di situ bertanya dan Ini dia waktu menjawab. saya, Stop. Jangan sekelas pendeta kayak gini. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute Rifa, co-host. Karena dia singgung Pak Esra Soru tadi saya jawab karena saya ikuti debat itu. Memang Pak pendeta nggak jawab kok. Pak Esra Soru. Tunggu. Ya. Mute aja kalau dia melawan. Tolong di-mute dulu. Kalau dia melawan keluar aja. Ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi karena dia singgung Pak Esra Soru tadi dan saya ikuti debat itu, maka saya beri respons. Ya. Satu blunder ya, yang saya anggap itu satu tidak sportif daripada Rifa. Pak Esra Soru itu mau fokus kepada Thomas, ya, karena Rifa ini lari ke sana kemari. Maka mari kita fokus selesaikan Thomas dulu, baru nanti ke hal-hal lain. Lalu apa kesimpulan Rifa? Dia bilang, oh Esra Soru hanya mau lihat kealahan Yesus dari aspek Thomas. Kalau saya mau lihat mengenai Yesus dari aspek Yesus. Ini sudah fitnah ini. Ini sudah sesuatu yang tidak sportif sama sekali, tidak akademik, tidak ilmiah. Pak Esra Soru mengatakan fokus kepada Thomas untuk menghindari dia loncat sana, loncat sini. Bukan berarti Pak Esra Soru tidak mempunyai jawaban tentang kealahan Yesus dari tulisan Paulus, dari tulisan Yohanes yang lainnya, daripada perjanjian lama, perjanjian baru, daripada perkataan Yesus sendiri. Bukan berarti itu. Pak Esra Soru punya jawaban semua itu. Tapi dia mau fokus ke Thomas karena Rifanya loncat-loncat. Nah, Rifa ini memanfaatkan itu dan mengatakan Esra Soru hanya tahunya Thomas. Ini sesuatu yang saya kira dalam debat ilmiah dan debat yang akademik itu tidak boleh terjadi. Hanya di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Debat Islam, Kristen di Amerika atau di negara maju itu tidak seperti itu. Sudah selesai, Pak, waktunya. Ya, sekarang saya berikan kesempatan yang kedua bagi peserta Muslim yang ada di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan kedua kepada Pak MYM. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Pak Yosef Belai nanti di sesi kedua ya, Pak Yosef, untuk Kristen. Kores Kristus ini siapa nih? Silakan, Kores Kristus. Ya, sebentar. Anda Muslim ya? Muslim. Alhamdulillah Muslim. Ya, sebentar ya, 20 detik. Gimana, Pak? Sebentar, 20 detik. Atau mungkin ke penanya Kristen dulu mungkin, silakan. Enggak, ini giliran Islam, giliran Muslim dulu. Kristen nanti yang kedua, sesi 2. Oke, kalau begitu. Kalau begitu pertanyaannya begini. Sebentar. Pertanyaannya, apakah Pak Pendeta MYM mempunyai luka-luka di badan sebagai bentuk peribadahan yang direpresentasikan di dalam Lukas 18 nomor 13 sampai 14? Silahkan dijawab. Bukan. Ini kita bahas tentang topik apakah Yesus adalah Tuhan. Kok Anda singgung luka-luka di badan? Gimana, Tuhan? Oke, kalau begitu Yohanes. Topiknya Yesus adalah Tuhan atau bukan? Siap. Oke, kalau begitu pertanyaannya yang ini. Di dalam Yohanes 5 nomor 26 di sana Yesus mendeklarasikan dirinya mempunyai kehidupan sendiri. Kehidupan adalah esensi dari hakikat itu. Nah, di sini adalah sebuah pembantahan bahwa Yesus dan Bapa mempunyai satu esensi atau satu hakikat atau satu personae. Silahkan berikan dalil pembantahannya, Bapak yang terhormat MYM. Oke, Pak MYM, apakah cukup ya? Silakan Pak MYM untuk menjawab. 7 menit, Pak. Ayat berapa tadi Pak dia kutip? Yohanes berapa tadi? 5 nomor 26. Yohanes 5 ayat 26. Saya baca ya, sebelum saya memberikan tanggapan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar. Yohanes berapa? 5 nomor 26. 5:26 ya? Iya. Mas Ivan, betul ya? Sebentar. Saya agak kerabun ini. Iya, silakan. Ayat 26 ini ya. Ya.
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, Anda dengan membaca satu ayat, satu teks yang begitu singkat ini lalu menyimpulkan Bapa dengan Yesus terpisah, mempunyai hidup masing-masing. Nah, cara memahami Alkitab Kristen tidak demikian. Ya, tidak bisa seperti Anda itu kutip satu ayat lalu tafsir sendiri satu ayat itu terlepas dari ayat-ayat yang lain. Iman Kristen mengatakan seluruh isi Alkitab ini adalah firman Allah. Karenanya membaca satu teks harus melihat keseimbangan, melihat bagaimana teks-teks yang lain itu berkata demikian. Ini yang pertama. Jadi Anda tidak bisa membaca Alkitab dengan cara Islam Anda, yang mungkin hanya bisa copot ayat-ayat tertentu untuk situasi-situasi tertentu. Di Kristen tidak bisa demikian. Dan ini menjadi satu kesalahan dalam Kristen, khususnya di dalam karismatik yang ekstrim, suka copot ayat, lalu mereka tafsir sendiri dan salah semua. Ya, yang bertanggung jawab tidak bisa ayat ini ditafsir sendiri, lalu Anda mengatakan Bapa terpisah dari Yesus. Ya, mempunyai hidup masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kedua sekarang, ketika Anda membaca ini dengan prinsip yang tadi yang saya berikan, misalnya Anda melihat kembali Yohanes 1 ayat 1. Ya. Saya baca ulang ayat ini ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Bapa itu independen. Kalau manusia tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Manusia itu dependen, bergantung kepada Allah, bergantung kepada seluruh sarana yang Tuhan berikan, makanan, minuman, teman-teman, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka kita dependen. Kalau Allah independen, maka Bapa di sini dinyatakan sebagai independen, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Loh, anak juga mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti anak pun independen, tidak bergantung kepada apa. Sarana penopang hidup yang dibutuhkan manusia tidak bergantung kepada apapun, karena dia juga independen sama seperti Bapa. Ya, maka di sini mengindikasikan Bapa itu kekal independen, anak juga kekal independen. Ya. Ini bicara kealahan Yesus di sini, bukan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan Yesus jelas dependen, butuh makan, butuh segala sesuatu. Saya sudah jelaskan berulang-ulang tadi terhadap Zuma dan juga terhadap Riva. Nah, selanjutnya sekarang, kalau kita kaitkan ini dengan Yohanes 1 ayat 1, saya membuka sekarang. Saya membaca ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Dan istilah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini berbicara eksistensi sang firman dalam kekekalan. Jadi kalau Bapa itu kekal, maka firman sang Bapa pun itu kekal. Dan firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pertama, istilah bersama-sama dengan Allah itu mengindikasikan bahwa Bapa atau Allah itu dia berbeda secara oknum dengan sang firman. Maka dikatakan bersama-sama. Tapi kata-kata selanjutnya mengindikasikan kesatuan yang tidak terpisah. Apa itu? Firman itu adalah Allah. Bapa adalah Allah, firman adalah Allah. Ini adalah kesatuan kealahan, kualitas kealahan, hakikat kealahan yang tidak bisa dipisah. Keilahian sang Bapa identik sama dengan keilahian sang firman. Lalu kalau Anda buka lagi nanti di bagian lain, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jelas sekali di sana, berarti Yesus juga adalah Allah sama seperti Bapa. Tapi berbeda pribadinya, maka disebut aku dan Bapa. Aku pribadi berbeda, Bapa pribadi berbeda. Aku dan Bapa adalah satu. Satu kealahan. Sama-sama ilahi, sama-sama kekal, tidak dapat dipisahkan. Maka kalau Anda membaca Alkitab dengan cara demikian, Anda tiba pada kesimpulan sama seperti saya. Tapi kalau Anda comot satu ayat ini hanya untuk serang Kristen, apalagi itu Anda tafsirkan dan perspektif Islam Anda yang bisa comot-comot ayat untuk konteks apa saja begitu, maka tidak nyambung dengan iman Kristen. Tidak nyambung. Maka ayat yang Anda pertanyakan tadi itu tidak mengindikasikan keterpisahan Bapa dan Anak, tapi mengindikasikan bahwa Bapa itu kekal independen, Anak itu kekal independen. Dan dikatakan di sana Bapa memberikan kehidupan pada Anak. Itu tidak merujuk kepada waktu, tapi dalam kekekalan itu memang Bapa memperanakan sang firman secara kekal. Ya, maka Bapa independen, Anak independen. Karena Bapa Allah tidak terbatas kekal, Anak juga sang firman tidak terbatas kekal, maka tidak dapat dipisah. Yang tidak terbatas dengan tidak terbatas mana bisa dipisah? Yang terpisah itu yang terbatas. Saya dan Anda terbatas ruang. Maka kita terpisah. Tapi yang tidak terbatas Bapa, tidak terbatas Anak, tidak terbatas Roh Kudus, mana bisa dipisah? Satu hakikat keilahian. Semoga jawaban saya ini jelas. Masih ada waktu, Pak. 53 menit, 53 detik lagi. 53 detik ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan, memang sebetulnya bukan debat yang dibutuhkan saudara-saudara Islam ini. Tapi ikut dulu kuliah kristologi dari pihak Kristen, bukan mempelajari kristologi menurut mereka, ya, dari perspektif Islam mereka. Ikut dulu kuliah kristologi yang benar, setelah memahami doktrin Tritunggal dan doktrin Divinatur Christus, kalau mereka tidak setuju, kalau mereka mengatakan itu salah,
baru mereka boleh melawan. Maka saran saya, janganlah debat dengan orang oneness ya. Mereka sibuk dengan Fatimah Sakdiah yang oneness itu. Sibuk dengan debat-debat orang oneness itu. Maka kacau semua doktrinnya. Kalau mereka belajar dulu iman Kristen baik-baik. Ya. Pahami dulu doktrin Tritunggal. Pahami dulu divin natur Kristus. Pahami dulu logos mengambil natur manusia itu apa. Baru nanti kalau mereka tidak sepakat. Oke. Dan mereka mau melawan. Waktunya habis Pak mereka boleh MDM. debat. Ya. Waktunya sudah habis. Ya, sekarang saya persilakan Ustadz Zuma untuk memberikan tanggapan terhadap 2 jawaban dari Pak MDM tadi selama 5 menit. Silakan, Pak Zuma. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi ketika Pak Pendeta mengatakan harus kuliah teolog dulu, tapi hasilnya cuma kayak yang Anda paparkan itu percuma. Karena semua dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda bantah semua. Ya, dan Bapak tidak ada memberikan dalil penekanan terhadap apa yang kami argumentasikan gitu. Layaknya saya ketika Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan dan seterusnya, natur kemanusiaannya terangkat ke langit, dia membangkitkan Lazarus dan seterusnya. Saya bantah dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, ternyata semua itu hanya pekerjaan yang dititipkan oleh Allah untuk Yesus tampilkan di depan Bani Israel agar Bani Israel meyakini bahwa Yesus itu bukan anak haram, Yesus itu betul-betul adalah utusan Allah. Nah, itu Anda nggak lakukan. Kemudian ya, menit kedua, hampir masuk menit terakhir dari menit terakhir tadi, Anda kembali mengulang. Ya, pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian di situ Anda mengatakan mereka ini sama-sama kekal. Berarti Anda mengulang lagi. Yesus yang manusia itu kekal. Nanti Anda pelintir lagi. Bedakan kekal dengan eksis. Anda kuliah dulu. Sementara dari tadi Anda mengatakan Yesus kekal, Yesus kekal. Ya. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu eksis karena dia dari awal awalnya tidak ada kemudian ada. Ya, kalau demikian adanya, ya Anda kan belajar tuh. Mungkin bagus kalau misalnya sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir yang dianggap juga Tuhan. Ada kan di dalam kitab Anda bagaimana kemudian dia tidak berbapak, dia tidak beribu, ya tidak berkesudahan, tidak berawal, tidak berakhir. Ternyata Anda mengaku Yesus punya awal. Sementara dia tidak memiliki akhir, dia eksis. Anda sama-samakan dengan manusia yang lain, bahwa manusia lain juga memiliki awal dan eksis selamanya, tidak berkesudahan. Nah, kemudian ketika sahabat saya ini, Bapak ini mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak kekal, tapi tidak berkesudahan, dia eksis. Nah, apapun yang Anda urai kemudian, faktanya, Yesus tetap Anda tuhankan. Maka tema yang Anda pilih, ini tema Anda. Apakah Yesus itu adalah Allah? Ternyata jawaban Anda adalah, Yesus itu adalah Allah meskipun dia adalah manusia. Kan gitu kesimpulannya. Makanya saya katakan bahwa mau lari kemanapun sahabat saya ini, teman-teman Kristen, ternyata melalui pendeta yang merasa hebat, ya Kristen-Kristen teman saya berdialog, itu yang berdebat di Zoom itu dikatakan konyol, bodoh dan semua-semua, ternyata melalui lisan Bapak, orang Kristen ternyata memang menuhankan manusia anak Maria yang melekat pada sisi ketuhanan Sang Bapa yang ada di surga. Itu loh. Berarti kan debat kita sudah selesai. Apakah Yesus itu adalah Allah? Nah, jawabannya, Yesus itu adalah manusia yang eksis, yang melekat pada Allah, dan kemudian disembah juga, dituhankan juga oleh teman-teman Kristen. Kenapa? Karena ternyata pribadi Yesus yang adalah manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan keallahan Sang Firman, Sang Logos. Nah, berarti sisi kemanusiaan Yesus tetap melekat. Jadi Yesus 100% manusia tetap melekat kepada Tuhan yang 100% Tuhan. Berarti dengan kata lain, Kristen menuhankan dua natur. Satu menuhankan manusia, satunya menuhankan Logos, kealahan, keilahian. Yang itulah Sang Bapa atau sang apakah Anda katakan? Apakah Allah atau Bapa, terserah. Artinya bahwa kemanapun pergi, Kristen diarahkan untuk menuhankan anak Maria yang adalah manusia. Karena anak manusia ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tetap bersama-sama dengan kealahan. Ya, sementara kitabnya Bani Israel diterangkan Allah bukan anak manusia, bukan manusia. Berarti menyalahi konsep yang kemudian Anda katakan adalah Tuhan Anda. Ya, menyalahi konsep yang ada pada Bani Israel. Terakhir dari saya, bahwa ketika Anda mengatakan Yesus masih tetap jadi manusia, berarti Tuhannya Bani Israel yang tadinya tidak punya sisi kemanusiaan, dibentuk memiliki punya sisi kemanusiaan. Itu terbantahkan, itu membantah Yesaya 43 nomor 10. Demikian. Cukup. Oke, terima kasih Ustaz Zuma. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap
data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada dia, seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan.
Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pengembalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.